Bab 14, Poin Sky Dream. Huo Yuhao tidak lupa untuk menggali koin roh emas dari panggangan yang dia dapatkan dari ikan bakar kemarin sebelum mengikuti Tang Ya untuk melihat Bei Bei dan Su Sanshi berkompetisi. Ketika Huo Yuhao dan Wang Dong tiba di ruang makan, mereka diam-diam merasa sedikit kaya dan mengesankan. Sarapan yang mereka makan sangat mewah, dan sangat memenuhi kebutuhan tubuh mereka. Mereka adalah yang paling awal untuk tiba di ruang makan, dan bahkan pada saat mereka selesai makan, tidak banyak siswa yang datang. Masih ada waktu sampai kita harus berada di kelas. Mari kita kembali ke kamar asrama. Huo Yuhao menepuk perutnya yang puas dan meregangkan tubuhnya untuk sementara waktu dengan ekspresi puas di wajahnya. Sejak dia tiba di Shrek Academy, dia perlahan-lahan menjadi ceria. Dia akhirnya punya teman di sini, tetapi lebih dari itu, dia memiliki guru Xiaoya dan kakak sulung Bei Bei yang sama-sama peduli padanya. Ini adalah dunia yang lebih baik dibandingkan dengan jenis atmosfer sebelumnya yang dia alami ketika dia berada di rumah Duke, di mana semuanya sedingin es. Wang Dong menjawab, simpan. Anda hanya akan kembali dan berkultivasi lagi. Tali busur yang sudah diregangkan terlalu kencang akan pecah, loh. Jika Anda perlu santai, maka Anda harus santai saja. Mari berjalan-jalan di Sigat Lake dan bersantai sejenak. Pil air misterius hanya membantu Anda meningkatkan budidaya Anda sedikit, Anda seharusnya tidak peduli dengan momen relaksasi yang singkat ini. Petik 2. Baiklah kalau begitu. Huo Yuhao dengan senang hati menyetujui. Sejak memasuki akademi beberapa hari yang lalu, dia masih belum mengunjungi Danau Dewa Laut. Selain itu, sudah hampir waktunya bagi mereka untuk pergi ke kelas. Itu akan menjadi ide yang bagus jika dia mengambil kesempatan untuk berjalan-jalan juga. Keduanya meninggalkan ruang makan dan memotong gedung sekolah untuk siswa baru saat mereka menuju ke timur di sepanjang sisi selatan Shrek Plaza. Segera setelah itu, mereka tiba di gang ke tepi danau. Ketika mereka melewati hutan di sebelah gang, Sigat Lake, dengan ombaknya yang berkilau yang dipantulkan di bawah sinar matahari, dan airnya yang jernih dan kristalin, disajikan di depan mata mereka. Embusan angin yang berisi kabut lembut bercampur udara segar menerpa mereka. Meskipun Sigat Lake adalah danau buatan manusia, air yang dipegangnya sangat jernih. Danau biru itu berwarna biru sampai permukaannya murni dan dalam, namun begitu biru sehingga juga lembut, tenang, dan anggun. Riak kecil yang tampak seperti mata bercahaya seorang wanita muda juga penuh dengan kehidupan yang bergelombang di permukaan danau dan tampak seperti brokat biru. Danau mencerminkan citra terbalik langit biru dan awan putih, serta pohon-pohon yang berjajar di tepi danau. Sangat cantik. Wang Dong tidak bisa membantu tetapi menarik napas dalam-dalam, secara fisik mengerahkan dirinya saat ia meregangkan tubuhnya. Ketika dia meregangkan tubuhnya, kemejanya tak terelakkan ditarik ke atas, memperlihatkan pantatnya yang bulat dan gagah. Huo Yuhao benar-benar tidak dengan sengaja memusatkan perhatiannya pada hal itu, tetapi pandangan yang tidak disengaja sudah cukup untuk mengingatkannya pada bercak putih yang bersinar yang dia lihat kemarin. Dia memalingkan wajahnya, merasa agak malu, dan melihat jauh ke kejauhan melintasi Danau Dewa Laut. Danau Dewa Laut menempati area yang sangat luas, mungkin itu bahkan lebih besar dari kampus Shrek Academy utama yang ada di sebelah barat Shrek Plaza. Bahkan ada lapisan kabut di atas permukaan air di kejauhan. Setelah mata setan ungu Huo Yuhao berevolusi, pemandangan mata rohnya telah meningkat sekali lagi. Meskipun dia belum menuangkan kekuatan jiwa ke mata rohnya untuk mengaktifkannya, Huo Yuhao masih bisa melihat jauh ke kejauhan. Dia samar-samar melihat apa yang tampaknya rumah di tengah kabut yang bersandar di permukaan danau di kejauhan. Dia tidak bisa membantu tetapi berpikir bahwa halaman dalam mungkin di ujung danau, karena dia menghubungkan rumah-rumah itu dengan deskripsi Xiaoya dan Bei Bei. Jika seorang guru jiwa yang luar biasa seperti kakak tertua sulungnya hanya bisa belajar di halaman luar, maka seberapa kuatkah kakak kelas dari halaman dalam itu? Tepat pada saat Huo Yuhao disibukkan dengan pikirannya, dia tiba-tiba melihat apa yang tampak sebagai titik merah muncul di kabut di atas danau. Apa itu? Wang Dong bertanya dengan rasa ingin tahu. Huo Yuhao menunjuk ke arah yang dia cari. Lihat, sepertinya ada semacam titik merah di sana. Wang Dong mengikuti di mana jari Huo Yuhao menunjuk, dan melihat ke arah yang ditunjuknya. Namun, yang dilihatnya hanyalah lautan kabut. Di mana? Dia mempertanyakan kata-kata Huo Yuhao suatu saat, ketika pada saat berikutnya, dia membuka matanya lebar-lebar dan menatap. Dia juga melihat titik merah yang disebut Huo Yuhao. Namun,
Itu bukan titik merah. Itu jelas sosok berwarna merah yang saat ini mengalir di permukaan air dengan kecepatan yang menakjubkan. Selain itu, melihat dari dekat pada sosok itu benar-benar tampak bergegas ke arah mereka. Huo Yuhao dan Wang Dong saling bertukar pandangan sebelum secara bersamaan berteriak kaget, seorang kakak kelas dari halaman dalam. Kecepatan sosok merah itu sangat mengejutkan. Hanya dalam waktu singkat, itu sudah mencapai pusat danau. Setiap kali ujung jari kakinya menyentuh permukaan danau sebentar, dia akan menciptakan riak yang menyebar di seberang danau. Namun, ia juga terus mempercepat dengan bantuan daya apung kecil dari danau, dengan cepat terbang ke depan seperti awan merah. Saat sosok itu semakin dekat, Huo Yuhao juga bisa melihatnya lebih baik. Warna merah bukan hanya karena fakta bahwa pakaian di tubuhnya berwarna merah, tetapi bahkan rambutnya adalah warna merah darah. Sosok itu ramping, namun memancarkan semacam menggigit keganasan dari seluruh tubuhnya, seperti binatang buas yang menakutkan. Sosok itu mengenakan topeng yang juga berwarna merah, bahkan matanya merah darah. Udara di sekitar tubuhnya tampak sedikit terdistorsi. Kabut itu bahkan akan menghilang di bawah kakinya dimanapun dia lewat. Senior ini sepertinya sangat kuat. Lihat, dia bahkan bisa berlari di permukaan air tanpa melepaskan jiwa martialnya. Wang Dong berkata kepada Huo Yuhao dengan ekspresi bersemangat di wajahnya, sesuai analisisnya tentang situasi. Kultivasi Huo Yuhao tidak sebaik miliknya, tetapi persepsinya jauh lebih akut. Wang Dong, kenapa aku merasa ada yang tidak beres? Sosok merah itu benar-benar terlalu cepat. Pada periode mereka saling berbicara, sosok itu sudah mendekati radius 100 meter dari pantai. Gelombang panas yang menakutkan menelan mereka pada saat itu juga. Huo Yuhao dan Wang Dong terkejut melihat mata mereka pada saat yang sama, karena mereka secara bersamaan merasa bahwa aura liar yang tak terlukiskan telah meledak dari tubuh senior itu. Itu jelas bukan aura yang seharusnya muncul dari orang normal. Dengan desir, sayap biru telah menyebar dari punggung Wang Dong. Dia memegang Huo Yuhao untuk mengambil penerbangan. Namun, sosok merah itu sudah mendekati mereka dalam rentang singkat gerakan Wang Dong. Panas yang menakutkan meledak dalam sekejap, menyebabkan Wang Dong dan Huo Yuhao merasa seolah-olah mereka diselimuti oleh lautan api. Sayap di punggung Wang Dong meringkuk dalam sekejap, membuatnya sehingga ia tidak bisa lagi terbang. Keduanya jatuh ke tanah pada saat yang sama. Semua vegetasi di daerah 10 meter di sekitar sosok itu berubah menjadi kuning terbakar dalam sekejap. Perbedaan dalam budidaya mereka benar-benar terlalu besar. Wang Dong masih ingin mencoba melepaskan keterampilan jiwanya, tetapi tepat ketika dia mengaktifkan kekuatan jiwanya, dia segera mengalami serangan dari panas yang mengerikan itu. Dengan erangan tumpul, dia langsung kehilangan kesadaran. Kultivasi Huo Yuhao lebih rendah dari Wang Dong, tetapi orang tidak boleh lupa bahwa ia masih memiliki jiwa bela diri tipe S yang belum terbentuk. Begitu Huo Yuhao menjadi sasaran rangsangan intens dari panas eksternal, jiwa bela diri atribut S-nya segera terbangun. Namun, kekuatan jiwanya yang hanya di puncak peringkat ke-12 benar-benar dikonsumsi oleh panas eksternal hanya dalam 1 detik. Selain itu, sosok merah itu sudah menepuk tangan besar ke arahnya. Suhu di sekelilingnya sudah sangat menakutkan. Jika dia benar-benar dipukul, bukankah dia akan mati dengan tragis? Hal terakhir yang bisa dilakukan Huo Yuhao adalah meluncurkan Spirit Shock. Namun, perbedaan antara dia dan lawannya terlalu besar. Shock rohnya menghilang dalam panas sebelum itu bahkan bisa mengisi melalui lapisan aura atribut api yang kuat. Pada tingkat ini, dia akan lenyap dalam kepulan asap dan abu di bawah pohon palem yang besar dan panas itu. Pada saat yang tepat inilah pemandangan di depan mata Huo Yuhao menjadi bidang putih, dan segala sesuatu di sekitarnya menjadi kabur. Apakah saya mati? Apakah saya akan mati seperti ini? Pada saat ini, ketika kematian mendekati, perasaan yang ada dalam hatinya bukanlah keengganan. Semua yang terjadi benar-benar terlalu mendadak. Karenanya, dia hanya bingung pada saat ini. Adegan di depan matanya tiba-tiba menjadi jelas. Huo Yuhao melihat adegan aneh, dia melihat dirinya sendiri. Jika Wang Dong masih terjaga sekarang, dia akan melihat pemandangan yang sangat mengejutkan. Pada saat Huo Yuhao hampir ditelan oleh tangan yang menyala itu, warna matanya tiba-tiba berubah. Mata biru gelapnya, yang berkelap-kelip dengan cahaya keemasan redup, tiba-tiba menjadi seputih salju sekejap dalam sekejap. Embusan udara yang luar biasa dingin tiba-tiba menyebar keluar dari tubuh Huo Yuhao.
Dia benar-benar berhasil membubarkan semua panas yang datang dari sosok di depannya. Sosok yang berapi-api hanya mengeluarkan erangan kusam sebelum meringkuk saat mereka jatuh ke tanah. Ketika Huo Yuhao menggunakan mata rohnya, cincin jiwa yang naik dari bawah kakinya berwarna putih. Namun, pada saat ini, cincin jiwanya yang biasanya putih benar-benar berubah warna keemasan yang tak tertandingi. Sebuah cahaya keemasan menyilaukan darinya, seperti matahari pagi terbit dari bawah kakinya. Dengan tubuh Huo Yuhao sebagai intinya, area di sekitarnya, dan diameter 100 meter darinya, langsung berubah menjadi dunia es dan salju. Bahkan lautan spiritual lawannya pun membeku. Sosok merah itu tampak menggigil hebat, ketika aura menakutkan yang dilepaskannya terus-menerus padam oleh hawa dingin. Huo Yuhao perlahan mengangkat lengan kanannya. Tidak diketahui kapan jari telunjuk tangan kanannya berubah menjadi biru es, atau kapan matanya mulai bersinar dengan cahaya putih. Suara suram segera terdengar. Kamu berani menyentuh orang yang telah dipilih oleh brother ini, dan berani mengganggu tidur brother ini. Pergi dan mati. Huo Yuhao menunjuk ke depan dengan jari telunjuknya, menyebabkan sinar cahaya biru es tiba-tiba muncul di langit, langsung menuju sosok merah. Suhu di sekitar sosok merah itu anjlok karena perasaan yang sangat mengerikan yang dipancarkan Huo Yuhao. Mungkin karena merasa bahaya mendekatinya, sosok merah itu berjuang keras. Setelah itu, seruan nyaring Phoenix yang keras dan jelas terdengar. Seekor Phoenix besar melayang dari bawah sosok itu, bersama dengan 6 cincin jiwa, 2 kuning, 2 ungu dan 2 hitam. Pangkat Kaisar Jiwa. Di antara 6 cincin jiwa kedua, ketiga, dan keenam semuanya bersinar pada saat yang sama. Nyala di belakang sosok itu berubah menjadi merah tua hampir seketika. Seutas api yang setipis jari menyemburkan dari mulut Phoenix, bertabrakan dengan cahaya biru es yang telah ditembakkan dari jari telunjuk Huo Yuhao. Cici, serangkaian suara aneh terdengar. Benang api runtuh hampir seketika. Phoenix besar tiba-tiba menerkam ke depan, menggunakan tubuh besarnya untuk melindungi sosok merah dari depan. Sosok merah berapi itu berguling kembali bersama dengan teriakan keras Phoenix api dan, dengan lapisan biru sedingin es yang menutupi mereka dari ujung kepala hingga ujung kaki, mereka langsung jatuh langsung ke danau Dewa Laut di kejauhan. Huo Yuhao baru saja akan mengejar dan menyerang mereka, tetapi menghentikan langkahnya sejenak. Suara yang sebelumnya dibunyikan sekali lagi berdering. Menyebalkan sekali, ada yang datang. Kebugaran fisik pria kecil ini telah meningkat sangat cepat. Sepertinya saya sudah bisa memberinya kekuatan lebih. Baiklah, saya melarikan diri. Petik 2. Cincin jiwa emas dengan cepat tumpul kembali ke cincin jiwa putih dan menghilang. Semua rasa dingin di lingkungan Huo Yuhao juga menghilang secara instan. Air di danau dengan cepat kembali ke keadaan semula. Mata putih Huo Yuhao yang telah memancarkan dingin yang kuat kembali normal. Akhirnya, tubuhnya lemas, menyebabkan dia jatuh ke tanah karena kelelahan. Sigat Lake baru saja mengalami fluktuasi kekuatan jiwa yang menakutkan beberapa saat yang lalu, tetapi ketenangan telah sepenuhnya pulih. Hanya Huo Yuhao dan Wang Dong yang tersisa, pingsan dan tidak sadarkan diri di tepi pantai. Di kejauhan, lebih dari 10 siluet langsung menuju mereka dari kedalaman danau Dewa Laut dengan kecepatan yang menakjubkan. Hanya butuh beberapa detik bagi mereka untuk tiba di pantai. Ini buruk. Siswa dari halaman luar terluka. Seorang lelaki tua berpakaian putih adalah yang memimpin kelompok itu. Dia tiba-tiba melangkah di udara dan, seolah-olah dia baru saja berteleportasi melalui ruang angkasa, tiba di sisi Huo Yuhao dan Wang Dong. Dia mengulurkan kedua tangannya, dan kedua tubuh mereka segera melayang ke atas. Untungnya, sepertinya mereka hanya pingsan. Mereka belum mengalami cedera. Guru Li, tolong beri mereka beberapa perawatan medis. Petik 2. Ya, orang parubaya berpakaian putih lainnya buru-buru melangkah maju, mengambil alih Huo Yuhao dan Wang Dong. Jika Huo Yuhao dan Wang Dong masih sadar, mereka akan segera mengenali Guru Li ini sebagai guru peringkat Sage Jiwa yang telah memanfaatkan jiwa bela dirinya, pohon kehidupan, pada mereka kemarin, dan telah melakukan skala penuh pemulihan di seluruh kelas. Cincin jiwanya dengan cepat bangkit, dan lingkaran cahaya hijau berputar di sekitar tubuh Huo Yuhao dan Wang Dong, diam-diam menyusup ke tubuh mereka. Sebuah pemandangan ajaib muncul, tanaman layu di sekeliling mereka sebenarnya mulai pulih dengan cepat pada kecepatan yang menakjubkan. Orang juga bisa samar-samar melihat bahwa vegetasi skala besar yang mengelilingi danau Dewa Laut memancarkan sinar hijau redup.
Sinar cahaya hijau samar-samar ini melonjak ke arah tubuh Huo Yuhao dan Wang Dong, perlahan-lahan menyerap ke dalamnya. Xiao Tao ada di sini. Suara gemericik air terdengar, dan orang berpakaian putih mengambil sosok yang berpakaian merah yang sebelumnya jatuh ke danau Dewa Laut. Orang yang dibalut warna merah sudah basah kuyup dari kepala hingga ujung kaki, menunjukkan sosok yang lentur dan anggun. Melihat penampilan sosok itu, orang itu tampaknya adalah seorang wanita. Pria tua berpakaian putih itu pergi ke sisinya. Dia menekan tangan kanannya ke bahunya dan bisa melihat bahwa kekuatan jiwa putih yang kaya melonjak ke tubuh wanita itu dengan kecepatan yang menakjubkan. Aneh. Pria tua berpakaian putih itu mengerutkan alisnya, seolah ada sesuatu yang tidak bisa dia mengerti. Guru Li, bagaimana situasi dengan dua siswa dari halaman luar ini? Dia menoleh dan bertanya kepada guru yang saat ini merawat Huo Yuhao dan Wang Dong. Orang yang dikenal sebagai Guru Li berkata, tidak ada yang serius. Mereka akan segera bangun. Petik 2. Pria tua berpakaian putih itu menghela napas lega dan berkata, syukurlah kami tidak melakukan kesalahan serius. Tampaknya Xiao Tao masih berhasil mempertahankan sebagian kesadarannya. Guru Li, kirim kedua siswa ini kembali dan berulang kali memperingatkan mereka untuk melupakan apa yang mereka lihat. Jika mereka mengungkapkan masalah ini kepada orang lain, mereka akan dikeluarkan. Beri mereka nilai tinggi sebagai kompensasi. Kami kembali. Petik 2. 3 kata terakhir diarahkan ke yang lain. Dia membawa wanita itu berpakaian merah, dan ketika siluetnya berkedip, dia berubah menjadi sinar cahaya putih saat dia menuju ke kedalaman Danau Sigat. Pada saat Huo Yuhao pingsan dan jatuh ke tanah, dia tidak lagi bisa melihat apapun di luar dengan kesadarannya. Tentu saja, dia juga tidak tahu apa yang terjadi setelah dia pingsan. Kamu berhasil mengganggu tidur kakak tua dengan sangat cepat. Menyebalkan sekali. Suara Skydream Ichewom bergema di laut spiritual Huo Yuhao. Huo Yuhao dengan bingung bertanya, kakak Skydream, kaulah yang baru saja melakukan itu. Skydream Ichewom menjawab, tentu saja saudara ini yang melakukannya. Jika tidak, Anda pasti sudah menjadi orang yang kering dan dipanggang. Atribut api orang itu benar-benar sangat kuat, dia sebenarnya memiliki darah Phoenix God Beast. Jika tidak, jari saudara ini akan memusnahkannya. Tapi, tidak masalah. Dia seharusnya sudah kehilangan kesadaran. Nyala api miliknya itu tampaknya sedikit jahat. Namun, saudara ini tidak makan ice speed selama 10.000 tahun tanpa biaya. Kekuatannya masih jauh dari sebanding dengan milikku. Yuhao kecil, kultivasi Anda telah sangat sukses. Kebugaran fisik Anda telah meningkat secara signifikan. Segel pertama dari 10 meterai yang aku tinggalkan di tubuhmu sudah retak terbuka. Petik 2. Benarkah? Huo Yuhao sangat gembira. Sejak dia datang ke Shrek Academy, dia mulai mengerti betapa tidak pentingnya dia. Setelah bertemu begitu banyak ahli, kehausannya akan kekuatan semakin besar. Namun, karena bakatnya yang buruk, dia hanya bisa diam-diam bekerja lebih keras. Sekarang, bahkan Skydream Ichewom telah memujinya, jadi bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Skydream Ichewom berbicara dengan nada yang sangat tertekan. Namun, saudara ini telah menggunakan beberapa energi originnya. Ini adalah kesadaran asal saya, yang juga dapat dianggap kecerdasan yang ditambahkan ke cincin jiwa Anda. Karena inilah aku bisa melindungi tubuhmu sebelum menggunakan kekuatanku. Terlebih lagi, setelah serangan itu, tubuhmu tidak akan bisa dirasuki olehku selama setidaknya 1 tahun. Anda harus sangat berhati-hati. Jika Anda bertemu musuh lain yang tak terkalahkan seperti ini, kami berdua sudah selesai. Oke, saya tidak akan tinggal lebih lama lagi. Saya akan tetap tidur. Anda harus cepat bekerja lebih keras. Setelah Anda mendapatkan cincin jiwa kedua, Anda tidak perlu terus-menerus mengganggu saudara ini. Petik 2. Skydream Ichewom selalu tergesa-gesa setiap kali dia muncul. Huo Yuhao awalnya berencana untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya tentang kontrol keterampilan jiwanya, tetapi Skydream Ichewom sudah kembali tidur nyenyak, dan semua yang mengelilinginya menjadi gelap. Wang Dong adalah orang pertama yang bangun. Ketika dia membuka matanya, dia melihat seorang pria parubaya berpakaian putih di depannya. Namun, sebelum dia bisa berbicara, Huo Yuhao, yang berada di sisinya, mengeluarkan erangan teredam dan perlahan membuka matanya. Karena dia tidak sejelas Huo Yuhao mengenai situasi umum, pikiran Wang Dong kosong. Dia dengan marah berkata, apa yang terjadi? Apa monster itu tadi?
Petik 2. Pria parubaya berpakaian putih itu dengan acuh tak acuh menjawab, kamu berdua baik-baik saja sekarang. Tentang hal yang baru saja kalian lihat, tolong lupakan saja. Jika tidak, Anda akan dikeluarkan dari akademi. Saya akan memberi Anda dua ini sebagai kompensasi. Saya percaya bahwa kalian berdua adalah orang-orang pintar. Saat dia berbicara, dia melemparkan dua benda hijau ke arah Huo Yuhao dan Wang Dong. Keduanya secara tidak sadar mengangkat tangan untuk menangkap mereka. Pada saat yang sama, pria parubaya berpakaian putih itu sudah naik ke langit, dan terbang menuju Danau Dewa Laut. Pergi ke kelas. Ingat, yang terbaik adalah Anda melupakan semua yang baru saja Anda lihat. Petik 2. Huo Yuhao dan Wang Dong saling memandang. Mereka dibiarkan linglung untuk beberapa saat. Huo Yuhao, menurutmu apa yang terjadi? Wang Dong bertanya kepadanya dengan suara rendah. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Sepertinya kita bertemu orang gila. Petik 2. Wang Dong menunduk untuk melihat apa benda hijau di tangannya, dan segera menjadi terpana. Setelah itu, wajahnya dipenuhi dengan ekspresi bahagia. Wah, kita sudah mendapatkan emas. Itu adalah pil peningkatan jiwa. Ini sebenarnya adalah pil peningkatan jiwa. Petik 2. Huo Yuhao memandang ke arah benjolan hijau di tangannya dengan bingung. Itu adalah pil hijau yang seukuran kenari, dan mengeluarkan bau harum yang samar. Permukaannya berwarna hijau tua, dan sepertinya ada lingkaran cahaya samar yang beredar di dalamnya. Itu berkilau dan tembus cahaya, dan juga diisi dengan aura kehidupan. Apa itu pil kebon jiwa? Apakah ini sejenis pil, seperti pil air misterius? Petik 2. Wang Dong menjawab, ya. Selain itu, ini adalah pil yang memiliki peringkat yang sama dengan pil air misterius. Namun, pil air misterius sedikit lebih berharga daripada pil jiwa peningkatan karena memiliki efek pembersihan pada otot dan sumsum. Tetapi, bagi para penguasa jiwa di atas pangkat ke-30, yang otot dan sumsumnya telah sepenuhnya dibersihkan, pil kemajuan jiwa lebih baik daripada pil air misterius. Karena ini, harga kedua pil tersebut hampir sama. Anda harus mengurusnya. Seharusnya sangat sulit untuk memperbaiki pil semacam ini. Saya tidak berharap guru itu memberi kita sesuatu yang luar biasa seperti uang rahasia. Saya telah memutuskan untuk melupakan semua yang saya lihat sebelumnya. Petik 2. Huo Yuhao bertanya dengan tidak sabar, bisakah Anda berbicara lebih jelas? Apa gunanya pil kemajuan jiwa ini? Petik 2. Wang Dong tertawa dengan licik dan menjawab, aku tidak mengatakannya. Pinta aku. Setelah menyelesaikan kalimatnya, dia berbalik dan berlari menuju gedung sekolah siswa baru. Huo Yuhao terdiam. Setelah dengan hati-hati memasukkan pil kemajuan jiwa ke jembatan 24 Moonlit-nya, ia mengejar Wang Dong. Sambil berlari, dia berteriak, jika kamu tidak memberitahuku, aku hanya akan bertanya pada kakak tertua sulungku. Dia pasti tahu apa fungsinya. Jika Anda memberitahu saya sekarang, saya akan mentraktir Anda makan siang. Petik 2. Wang Dong melambat dan menunggunya untuk mengejar ketinggalan. Kalau begitu, aku akan makan sesuatu yang enak. Huo Yuhao mengambil semua tabungannya dan berkata, lagi pula saya yatim piatu. Ini semua adalah tabungan saya, lakukan apapun yang Anda inginkan dengannya. Petik 2. Wang Dong tertegun sejenak. Kamu anak yatim. Huo Yuhao mengangguk. Wang Dong berbicara lagi, alasan bahwa kamu bahkan tidak memiliki tempat tidur di tempat tidurmu, bukan karena kamu hanya ingin rajin berkultivasi. Bukan karena Anda tidak rela mengeluarkan uang untuk membeli tempat tidur. Petik 2. Huo Yuhao menjawab, itu karena saya merasa memiliki sisa uang untuk makan lebih penting daripada membeli tempat tidur. Makanan di kantin agak mahal. Petik 2. Wang Dong tanpa sadar berhenti, menyebabkan Huo Yuhao secara alami berhenti bersamanya. Apa yang kamu lakukan? Sudah hampir waktunya untuk kelas. Kita harus cepat-cepat. Petik 2. Wang Dong mengerutkan bibirnya dengan erat dan menatap Huo Yuhao. Huo Yuhao, yang saat ini sedang menatap, merasa merinding naik di punggungnya. Apa yang terjadi padamu? Apakah otakmu digoreng oleh pria itu sebelumnya? Petik 2. Wang Dong menarik napas dalam-dalam dan menghembuskannya perlahan. Huo Yuhao, maafkan aku. Saya tidak tahu bahwa Anda adalah anak yatim. Seharusnya aku tidak menggertakmu. Petik 2. Huo Yuhao terkekeh dan menjawab, penindasanmu tidak berhasil, kan? Wang Dong agak membenci bahunya. Tidak bisakah kau menyela aku ketika aku di tengah perasaan tersentuh? Ayo cepat ke kelas.
Saya akan membayar makanan Anda mulai sekarang. Petik 2. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak perlu. Guru Xiaoya menemukan cara bagi saya untuk menghasilkan uang. Mulai sekarang, saya akan menjual ikan bakar setiap hari setelah sekolah. Itu sudah cukup bagi saya untuk mendapatkan biaya hidup saya. Aku akan mentraktirmu ikan bakar nanti malam. Petik 2. Ketika dia berbicara, keduanya berjalan menuju gedung sekolah siswa baru. Saat mereka berjalan, Wang Dong menjelaskan penggunaan pil peningkatan jiwa kepadanya. Penggunaan utama pil kemajuan jiwa adalah untuk meningkatkan kekuatan jiwa seseorang, itu disempurnakan dari beberapa harta surgawi. Penguasa jiwa hanya bisa menggunakan satu pil kemajuan jiwa tunggal selama seumur hidup mereka, dan peningkatan kekuatan jiwa yang akan diterima seseorang dari pil itu kira-kira setara dengan kekuatan jiwa yang dibutuhkan oleh seorang guru jiwa di peringkat ke-30 untuk naik ke peringkat 31. Ini adalah pil yang bisa meningkatkan kekuatan jiwa seseorang dengan seluruh peringkat. Ini benar-benar sesuatu yang sulit didapat. Namun, potensi budidaya seseorang di masa depan akan terpengaruh jika lebih dari satu diambil. Selain itu, pil kemajuan jiwa dan pil air misterius agak mirip, karena fungsi utamanya adalah untuk merangsang potensi seseorang untuk memberikan lebih banyak makanan bagi tubuh. Karena itu, sifat obat mereka relatif lembut, master jiwa yang hanya di atas peringkat ke-10 bisa mengkonsumsinya. Lalu, seberapa besar peningkatan kekuatan jiwaku jika aku memakannya sekarang? Huo Yuhao bertanya dengan penuh tanya. Wang Dong menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu. Saya belum pernah mendengar ada orang yang mau memakannya di peringkat 12. Tidak peduli seberapa tinggi peringkat lelang, pil ini selalu dianggap sebagai hal yang baik. Selain itu, sangat sedikit orang yang akan memilih untuk menjualnya. Seharusnya, hanya sejumlah kecil penguasa jiwa tipe tanaman yang bisa memperbaikinya, dan persediaan 1 tahun tidak akan melebihi 20. Kali ini, kami benar-benar beruntung. Sepertinya sekolah itu adil, meskipun orang itu mengancam hidup kita, kita masih punya sesuatu yang sebagus ini. Petik 2. Tidak seperti Wang Dong, yang memuji sekolah karena memberi mereka pil, suasana hati Huo Yuhao tidak terlalu bahagia. Ini karena dia jelas tahu bagaimana dia dan Wang Dong akan menjadi arang sekarang, kalau bukan karena keberadaan Skydream Icewom. Bahkan jika mereka menerima pil, itu tidak akan berguna bagi mereka. Kemudian, ketika adalah waktu terbaik untuk memakannya, menurut pendapat Anda. Wang Dong menjawab, jelas, ketika kami kembali ke asrama kami malam ini. Anda tidak bisa begitu saja menyingkirkan hal baik seperti ini. Selanjutnya, yang terbaik adalah meningkatkan kultivasi Anda lebih awal, sehingga Anda bisa mencapai peringkat 30 lebih awal. Jika saya memiliki cincin jiwa ketiga hari ini, setidaknya saya tidak akan begitu pasif. Tidak akan ada masalah dengan saya terbang ke udara dengan Anda juga. Petik 2. Huo Yuhao memikirkannya sebentar, sebelum memutuskan untuk memakan pil jiwa kemajuan begitu dia kembali ke rumah malam ini. Semakin kuat kekuatan jiwa yang dia berikan skill surga misteriusnya, semakin kuat efek bergizinya akan berada di lorong-lorongnya. Oleh karena itu, meningkatkan kekuatan jiwanya secara alami adalah hal yang baik baginya. Namun, dia tidak tahu seberapa besar peningkatan kekuatan jiwa yang akan diberikan oleh pil kebon jiwa. Kekuatan jiwa yang diperlukan bagi seseorang untuk naik ke peringkat 31 dari peringkat ke-30 dapat meningkatkan kekuatan jiwanya hingga 2, atau bahkan 3 peringkat setidaknya. Jika itu yang terjadi, budidayanya akan berakhir di sekitar peringkat ke-15, yang berarti bahwa itu akan sesuai dengan tingkat budidaya minimum yang biasanya diperlukan untuk memasuki Akademi Shrek. Ketika jalur pemikirannya mencapai titik ini, Huo Yuhao segera merasakan gelombang hasrat meluap dalam hatinya. Meskipun dia tidak merasa minder dengan teman-teman sekelasnya, dia masih dipenuhi dengan rasa bahaya. Dengan tingkat bakat aslinya, putaran pertama penilaian untuk mahasiswa baru akan sangat sulit baginya untuk lulus. Namun, peningkatan besar dalam kultivasi selama 2 hari terakhir telah memberinya harapan. Tidak peduli apa, dia harus tinggal di Akademi Shrek. Dibandingkan dengan kelas Zhou Yi kemarin, kelas hari ini, setidaknya untuk para siswa, terlalu santai. Baik kelas pagi dan sore mereka tentang teori. Kelas pagi adalah tentang klasifikasi jiwa bela diri, sedangkan kelas sore adalah tentang membedakan usia makhluk jiwa. Karena sebagian besar siswa sudah terbiasa dengan apa yang sudah dibahas dalam 2 kelas, mereka tidak memperhatikan mereka. Namun, Huo Yuhao berbeda,
dia mendengarkan guru dengan penuh perhatian. Apa yang tidak dia miliki bukan hanya bakat dan kultivasi, tetapi juga pengetahuan. Benar saja, Wang Dong memperlakukannya dengan makanan yang enak untuk makan siang. Begitu dia selesai kelas sore, Tang Ya datang kepadanya. Ayo pergi, Yu Hao kecil. Saya sudah menyiapkan segalanya untuk Anda sekali lagi. Jangan khawatir, Guru Xiaoya akan tetap di sisimu dan melindungimu hari ini. Mari kita lihat idiot apa yang berani menggertakmu bersamaku. Benar, kakak tertua Anda meminta saya untuk memberikan ini kepada Anda ketika saya melihat Anda. Makanlah saat kamu kembali ke kamar asramamu malam ini. Petik 2. Sementara berbicara, Tang Ya menyerahkan botol porselen kepada Huo Yuhao. Mata Wang Dong yang menatap langsung melebar ketika dia melihat ini. Dia telah melihat botol porselen yang sama ini kemarin. Itu sama dengan yang Bei ambil dari pil air misterius untuk memberi makan Huo Yuhao sebelumnya. Itu persis sama. Ini, apakah ini pil air misterius kedua? Pil air misterius berbeda dari pil kemajuan jiwa, itu tidak memiliki batasan berapa kali itu dapat digunakan. Namun, efek pil pertama adalah yang terbaik, sementara pil yang diminum sesudahnya akan semakin menurun. Lagi pula, masih ada batasan untuk kotoran yang dimiliki setiap orang di dalam tubuh mereka. Peningkatan kekuatan jiwa juga tidak akan sebesar pil peningkatan jiwa. Guru Xiaoya, apakah Anda sudah memikirkan masalah saya? Wang Dong bertanya pada Tang Ya, ekspresi bersemangat di wajahnya. Tang Ya terkikik dan menjawab, saya berbicara dengan Bei tentang hal itu. Bei mengatakan bahwa, jika Anda bisa mendapatkan tempat pertama dalam penilaian mahasiswa baru pertama, Anda akan memenuhi syarat untuk bergabung dengan sekte Tang kami. Petik 2. Baik, ini kesepakatan. Wang Dong menjawab tanpa ragu sama sekali. Manfaat bergabung dengan sekte Tang terlalu bagus. Huo Yuhao baru saja menerima 2 pil air misterius di depannya. Meskipun dia tahu bahwa bakatnya luar biasa, dan bahwa dia tidak menggunakan pil water misterius, siapa yang tahu apakah sekte Tang memiliki hal-hal yang lebih baik. Namun, alasan bahwa ia ingin bergabung dengan sekte Tang bukan karena manfaatnya. Huo Yuhao menerima botol porselen dan memasukkannya ke jembatan 24 Moonlit-nya tanpa mengajukan pertanyaan. Setelah itu, dia mengikuti Tang Ya keluar dari akademi. Wang Dong buru-buru menyusul mereka dan berkata, aku juga akan pergi. Huo Yuhao, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, kami adalah teman sekamar. Saya akan membeli 2 ikan bakar Anda untuk sedikit membantu bisnis Anda. Petik 2. Huo Yuhao terkekeh. Aku akan mentraktirmu. Wang Dong menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana saya bisa melakukan itu? Teman adalah teman, bisnis adalah bisnis. Saya tidak ingin Anda memperlakukan saya mampu membelinya. Ketika ia berbicara, ia mengeluarkan koin jiwa perak dan dengan paksa mendorongnya ke tangan Huo Yuhao. Dia awalnya berpikir bahwa dia sedang membantu Huo Yuhao, tetapi ketika mereka bertiga berjalan melewati gerbang akademi, Wang Dong menyadari bahwa dia benar-benar memanfaatkan Huo Yuhao. Ada lebih dari 30 orang yang menunggu di luar untuk Huo Yuhao memanggang ikan. Dari orang yang paling menarik perhatian mereka adalah Su Sanshi, yang kalah dari Bei kemarin di kompetisi duel jiwa. Huo Yuhao tertegun sejenak ketika dia melihat Su Sanshi. Namun, Tang Ya segera melangkah maju dengan berani. Apa? Kamu tidak bisa menerima kerugianmu. Bagaimana kalau saya mengikuti Anda ke daerah duel jiwa hari ini? Petik 2. Dengan sedih Su Sanshi menjawab, kamu. Simpan itu. Saya tidak memukul wanita. Berhentilah mencoba menimbulkan masalah dengan saya. Saya di sini hari ini untuk membeli beberapa ikan bakar, bukan untuk menimbulkan masalah. Tidak bisakah Anda melihat bahwa saya yang pertama dalam antrian? Petik 2. Ketika dia mendengar apa yang harus dikatakannya, ekspresi Tang Ya akhirnya rileks. Dia bertanya, kamu membelinya untuk Jiang Nanan? Yup, Su Sanshi mengangguk. Tang Ya dengan menggoda berkata, saya tidak bisa mengatakan bahwa Anda masih tergila-gila padanya. Sayang sekali dia bahkan tidak menyukaimu. Petik 2. Su Sanshi dengan marah berkata, Tang Ya, jangan memprovokasi saya. Bei Anda menipu saya kemarin, namun saya bahkan belum mencoba untuk melunasi hutang saya dengan kalian. Petik 2. Tang Ya menjulurkan lidahnya, lalu berbalik dan berkata kepada Huo Yuhao, Yuhao kecil, kamu harus mulai sekarang. Karena seseorang memberi Anda sesuatu yang baik kemarin, Anda harus menjualnya 2 ikan bakar hari ini.
Petik 2. Setelah menyiapkan panggangannya, Huo Yuhao mulai menjual ikan panggangnya di pintu masuk Akademi Shrek untuk kedua kalinya. Namun, dia tidak menjual 2 ikan bakar pertama kepada Susanshi, karena dia tidak memiliki pendapat yang baik dari orang ini yang telah mengambil tindakan terhadapnya kemarin. Selanjutnya, Wang Dong membayarnya terlebih dahulu. Oleh karena itu, 2 ikan pertama yang dipanggangnya pergi ke Wang Dong. Yang ketiga dan keempat pergi ke Tang Ya. Hanya ketika ekspresi Susanshi menjadi semakin gelap, barulah dia menerima ikan bakar kelima dan keenam. Dia melemparkan uangnya ke Huo Yuhao dan pergi. Enak? Ini benar-benar terlalu enak. Ikan benar-benar bisa sangat harum. Saat Wang Dong makan, matanya bersinar. Sambil makan ikan bakar, penampilannya menjadi benar-benar identik dengan Tang Ya. Pada saat dia menghabiskan ikannya, wajah dan tangannya meneteskan minyak. Ketika Huo Yuhao terus menjual ikan bakar di pintu masuk Akademi Shrek, seseorang di ruang rahasia yang terletak di Pulau Tengah Danau Dewa Laut secara bertahap terbangun dari keadaan koma mereka. Tubuh wanita berbaju merah itu bergerak sedikit. Dia tanpa sadar menutupi dadanya dengan tangan kanannya dan bergumam, "Aku terlalu panas, terlalu tak tertahankan, aku merasa tidak enak, ya." Dia perlahan membuka matanya, namun pupil matanya sekarang agak merah muda, warna darah di matanya sudah surut. Ada juga keraguan di matanya. Aneh, kenapa tidak panas lagi? Dia tiba-tiba duduk, tanpa sadar menatap dirinya sendiri. Pakaian awalnya berkeringat sudah kering. Dia melompat dari tempat tidur yang telah dibaringkannya dan melepas topeng yang menutupi wajahnya, memperlihatkan wajah agak pucat, berbentuk oval. Dia tampak berusia sekitar 20 tahun, dengan ekspresi wajahnya yang sedikit dingin. Namun, itu masih tidak bisa menyembunyikan kecantikannya, yang cukup tiada taranya sehingga bisa menggerakkan hati seseorang. Ketika dia berdiri di sana, dia mengekspos sosoknya yang menarik yang menyerupai buah persik yang matang. "Kamu sudah bangun." Sebuah suara tua terdengar, sebelum menghela nafas panjang. "Xiao Tao, kamu hampir membuat kesalahan besar kali ini. Saya tidak tahu apakah itu memang takdir, tetapi energi tipe es dunia lain melonjak ke tubuh Anda, menyentak api jahat di dalam tubuh Anda. Bisakah Anda mengingat apapun yang Anda lihat setelah Anda keluar dari Sea God Lake?" Petik 2. Bab 15, 3 bulan. Wanita berbaju merah itu justru adalah jiwa kaisar tipe api yang hampir saja membawa malapetaka pada Huo Yuhao dan Wang Dong. Jika dia benar-benar setua yang dia lihat, bakatnya sudah mencapai tingkat yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, sangat mengejutkan, lagi. Sepanjang seluruh sejarah benua Douluo, bahkan ketika penguasa jiwa pertama telah muncul, seorang kaisar jiwa berusia 20 tahun bisa masuk peringkat teratas dalam hal bakat, sedemikian rupa sehingga mereka bahkan dapat dibandingkan dengan Shrek Seven Monsters generasi pertama Akademi Shrek. Suara tua itu milik sesepuh berpakaian putih yang membawanya kembali. Ketika dia mendengar pertanyaannya, gadis berbaju merah, yang bernama Xiao Tao, menggelengkan kepalanya. "Aku tidak ingat apa-apa kecuali ada bercak merah muncul di hadapanku. Setelah itu, saya merasakan sesuatu yang mengancam jiwa. Saya mencoba melawan, tetapi setelah itu, saya bangun di sini." Petik 2. Penatua berpakaian putih mengerutkan alisnya dan berjalan mendekatinya. Dia berbicara dengan suara rendah, "Mengapa kamu tidak memberitahuku bahwa kamu tidak bisa menekan api jahat di dalam tubuhmu? Apakah kamu tidak tahu bahwa kamu hampir menyebabkan bencana? 2 siswa dari halaman luar hampir mati karena api iblis Anda." Petik 2. Xiao Tao linglung. Aku tidak tahu kalau ini akan seserius ini. Saya pikir saya bisa mengendalikannya. Tapi, penatua berpakaian putih itu menghela napas panjang sebelum berkata, "Semakin lama Anda menekannya, semakin kuat akan ketika itu meletus. Xiao Tao, mulai sekarang, tunda kultivasi Anda. Bahkan jika Anda jenius yang paling menonjol yang dimiliki Akademi Shrek dalam beberapa ratus tahun terakhir, Anda tidak dapat menghancurkan diri sendiri demi sekolah. Jika api jahat menghancurkan kesadaran Anda di masa depan, gurumu akan menyesal selama sisa hidupnya." Petik 2. Xiao Tao dengan keras kepala menjawab, "Tidak, guru. Saya ingin berkultivasi. Saya jamin itu tidak akan terjadi lagi di masa depan. Saya bahkan dapat merasakan bahwa kejahatan dan panas dari api jahat telah ditekan. Pasti tidak akan ada masalah dalam waktu dekat. Hanya saja, kekuatan macam apa yang sebenarnya bisa menekan Evil Phoenix Fire-ku?" Petik 2. Penatua berpakaian putih itu berbicara dengan nada berpikir, "Itu adalah energi tipe es tingkat puncak.
Kemurniannya jauh melebihi Evil Phoenix Fire Anda, dan agak menyerupai Breath Frost mutlak dari naga es kuno. Itu benar-benar menekan efek Evil Phoenix Fire pada tubuhmu, jauh lebih banyak daripada metode apapun yang telah kita gunakan. Petik 2. Xiao Tao bertanya dengan nada ragu, namun, itu tidak mungkin menjadi naga es kuno. Apalagi di akademi kami. Mungkinkah seseorang yang menyusup ke akademi? Petik 2. Penatua berpakaian putih menggelengkan kepalanya dan berkata, saya sudah mengirim beberapa orang untuk menyelidiki. Awalnya saya berpikir bahwa mungkin beberapa orang dari keluarga mereka yang telah dikirim untuk melindungi mereka, tetapi setelah saya menyelidiki mereka, saya menemukan bahwa itu tidak mungkin. Mereka disebut Wang Dong dan Huo Yuhao. Huo Yuhao adalah siswa istimewa dari Sekte Tang, jadi saya bertanya kepada Bei Bei tentang dia. Dia dan Tang Ya bertemu dengannya di hutan bintang besar Dou, lalu membawanya kembali bersama mereka. Bakatnya biasa saja, dia bahkan yatim piatu. Tidak mungkin seorang ahli akan mengikutinya berkeliling dan melindunginya. Di sisi lain, Wang Dong memiliki latar belakang yang cukup besar. Namun, latar belakangnya tidak khusus dalam jiwa bela diri tipe S. Adapun akademi itu sendiri, saya sudah bertanya beberapa kali. Ada banyak siswa dan guru dengan jiwa bela diri tipe S, tapi jiwa bela diri tipe S tingkat puncak seperti ini belum pernah terlihat di antara mereka sebelumnya. Ini benar-benar aneh. Petik 2. Xiao Tao menjawab, Guru, lupakan saja. Anda tidak perlu terus menyelidikinya. Petik 2. Penatua berpakaian putih itu berbicara, hal ini menyangkut masa depanmu, bagaimana mungkin aku tidak khawatir? Jika setidaknya aku bisa menemukan orang yang memiliki jiwa bela diri tipe S ini, dan jika dia ternyata laki-laki, aku akan membiarkanmu menjadi pasangan bersamanya. Dengan begitu, Anda akan bisa menetralkan efek negatif yang ditimbulkan oleh api jahat Phoenix di dalam tubuh Anda. Itulah satu-satunya cara Anda dapat benar-benar terbang ke surga di masa depan. Namun saat ini, Anda sepenuhnya dibatasi. Tidak hanya kecepatan kultivasi Anda menurun, bahkan hidup Anda pun berisiko. Petik 2. Wajah menawan Xiao Tao memerah. Aku tidak ingin menikah, apalagi dengan orang yang tidak kusuka demi jiwanya. Penatua berpakaian putih menghela nafas. Masalahnya adalah, api iblismu tidak bisa dikendalikan. Xiao Tao berpunuk dan menjawab, aku akan menahannya. Saya tidak ingin menikahi siapapun. Petik 2. Penatua berpakaian putih berkata dengan marah, Mas Xiao Tao, jika Anda terus menjadi susah diatur ini, saya tidak akan mengenali Anda sebagai murid lagi. Ketika Mas Xiao Tao melihat bahwa penatua berpakaian putih itu marah, dia segera mulai bersikap. Dia melanjutkan untuk berbicara dengan nada sedih, tapi, guru saya. Penatua berpakaian putih itu menggosok kepalanya. Gadis bodoh. Emosi Anda dapat dipupuk, tetapi Anda hanya memiliki satu kehidupan untuk hidup, apalagi berapa banyak bakat yang Anda miliki. Tidak peduli apa, guru akan memastikan bahwa Anda menemukan pasangan yang baik. Petik 2. Nanan, aku membawa beberapa ikan bakar dari anak itu dari kemarin. Jangan khawatir, saya tidak menggunakan metode kekerasan untuk mendapatkannya. Saya mengantri dan membelinya. Susanshi berbicara dengan nada sopan saat dia berdiri di depan Jiang Nanan, yang berencana berjalan ke kantin. Jiang Nanan menggelengkan kepalanya, tidak perlu, terima kasih. Susanshi mungkin bertanya, apakah Anda pikir saya terlalu kasar kemarin? Sebenarnya, saya biasanya tidak seperti itu. Hanya saja, karena kamu, aku, Nanan, aku tahu bahwa kamu masih menyimpan dendam kepadaku karena apa yang terjadi saat itu. Tapi, tidak bisakah reuni kita di Shrek Academy dianggap semacam takdir? Saya sungguh suka kamu. Saya berjanji untuk setia kepada Anda sampai saya mati. Petik 2. Jiang Nanan dengan dingin menjawab, saya ingat mengatakan kepada Anda bahwa kami akan mengambil apa yang kami butuhkan, lalu berjalan dengan cara yang terpisah setelah bertemu pada waktu itu. Tidak ada kemungkinan bahwa apapun akan terjadi di antara kita berdua. Susanshi, kau bangsawan yang tinggi dan agung, mengapa kau harus mengganggu wanita kecil sepertiku? Aku bahkan tidak bisa memberimu apapun. Tolong jangan mengganggu hidup saya di masa depan. Jika Anda melanjutkan, saya akan melaporkannya ke sekolah. Juga, tolong jangan ganggu siswa lain karena aku. Petik 2. Ketika dia selesai berbicara, dia berbalik untuk pergi. Namun, dia dihadang oleh Susanshi, yang dengan marah berkata, aku, menggertak siswa lain.
Apa kau tidak tahu seberapa parah Bei Bei menggertakku? Orang yang memanggang ikan kemarin adalah saudara lelakinya yang junior, yang kemudian ia gunakan sebagai alasan untuk menipu saya dari 2 pil air misterius. Tang Ya bahkan menembakkan Dragon Beard Needle ke pinggangku, jadi aku punya memar besar di sana sekarang. Ada apa denganku? Anda bahkan tidak mau memberi saya kesempatan. Petik 2. Jiang Nanan dengan dingin menjawab, kamu pergi ke tempat seperti itu di usia yang begitu muda, jadi apa yang bisa begitu baik tentangmu? Ketika dia selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Kali ini, dia langsung melompat, 3 cincin jiwa kuningnya langsung menyala. Telinganya tampak agak memanjang dan menusuk, sementara tubuhnya tampak semakin ramping. Dia mendorong tanah dengan kakinya, dan muncul 10 meter jauhnya, sebelum dengan cepat melarikan diri tanpa berbalik. Saat dia menatapnya yang menyusut, Su Sanshi menjadi linglung untuk sementara waktu. Setelah itu, dia dengan ganas menggigit beberapa ikan bakar yang dia pegang. Su Sanshi, kamu benar-benar pecundang. Apa yang menakjubkan tentang ini? Saya akan memakannya sendiri. Ikan bakar ini rasanya sangat enak. Petik 2. Huo Yuhao, saya tidak berpikir bahwa kualitas ikan bakar Anda akan sangat tinggi. Bagaimana dengan ini? Setelah saya mentraktir Anda makan malam, Anda bisa mentraktir saya dengan ikan bakar. Bagaimana kedengarannya? Wang Dong berbicara dengan ekspresi bersemangat ketika ia mengingat aroma lezat dari ikan bakar yang baru saja dimakannya. Huo Yuhao tidak bisa menahan tawa. Kamu tidak mungkin mau makan ikan bakar setiap malam, bukan? Bahkan jika rasanya sedap seperti yang Anda katakan, Anda masih akan bosan jika memakannya terlalu banyak. Petik 2. Wang Dong menjawab, jangan khawatir, saya tidak peduli. Mari kita bicarakan hal itu ketika saya berhasil memuaskan keinginan saya. Sudah diselesaikan, saya ingin makan 4 ikan bakar besok malam. 2 ikan saja tidak cukup untuk memuaskan saya. Selain itu, apakah Anda melihat berapa banyak orang yang mengantri hari ini? Saya pikir Anda harus menjual beberapa ikan lagi, itu tidak menghabiskan terlalu banyak waktu. Jika tidak, kami akan selesai memakannya bahkan sebelum Anda mulai menjualnya. Petik 2. Pada saat ini, keduanya sudah berkemas dan kembali ke asrama mereka. Sebelum kembali ke kamar mereka, mereka memutuskan untuk pergi ke kantin untuk makan malam. Wang Dong, karena kakak laki-laki tertua saya memberi saya pil air misterius, apakah Anda pikir saya harus memakannya atau pil peningkatan jiwa terlebih dahulu? Huo Yuhao mengambil 2 pil dan bertanya pada Wang Dong. Wang Dong jelas lebih berpengetahuan daripada dia di bidang pil obat. Setelah menerima 2 pil, Huo Yuhao benar-benar merasa agak tidak sabar. Jika dia menambahkan sifat obat dari 2 pil ke budidaya sendiri, dia tidak akan berada di belakang siswa lain di kelas mereka lagi. Wang Dong berpikir sejenak, sebelum menjawab, saya sarankan Anda tidak terlalu bersemangat untuk mengambil 2 pil ini, setidaknya, untuk saat ini. Petik 2. Kenapa? Huo Yuhao bertanya dengan ekspresi bingung. Wang Dong menjawab, pikirkan tentang itu. Anda baru saja menggunakan pil air misterius kemarin. Banyak kotoran tubuh Anda sudah tersiram. Khasiat obat dari pil air misterius akan tetap di tubuh Anda untuk jangka waktu tertentu, tetapi akan larut ketika Anda terus bermeditasi. Jika Anda minum obat lain sekarang, meskipun masih memiliki beberapa efek parsial, Anda akan membuang beberapa kekuatan obatnya. Pil air misterius dan pil peningkatan jiwa keduanya dapat digambarkan dengan kata-kata, harta karun surgawi. Karena Anda memiliki pil yang sangat berharga, Anda harus menggunakannya secara penuh. Saya sarankan Anda berkultivasi sekitar 10 hari atau lebih, tunggu sampai tubuh Anda berhasil menyerap sepenuhnya efek dari pil air misterius pertama sebelum Anda menggunakan yang kedua. Anda akan dapat meningkatkan tubuh Anda sedikit demi sedikit, sambil meningkatkan kekuatan jiwa Anda pada saat yang sama. Setelah Anda selesai menyerap efek obat dari pil air misterius, baik fisik dan lorong Anda akan mengalami peningkatan yang agak besar. Jika Anda kemudian menggunakan pil kemajuan jiwa, karena tubuh Anda akan bebas dari halangan, Anda secara alami akan dapat memperoleh manfaat sebanyak mungkin. Petik 2. Huo Yuhao merasa bahwa analisis Wang Dong sangat masuk akal. Terima kasih, aku beruntung kamu memberitahuku tentang semua ini sekarang. Jika tidak, saya tidak akan tahu bagaimana menggunakannya secara efektif. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu akan makan milikmu hari ini? Petik 2. Wang Dong mengangguk dan berkata,
saya sudah di peringkat 21, fisik dan lorong-lorong saya dalam kondisi sangat baik. Itu secara alami sempurna bagi saya untuk menyerap pil peningkatan jiwa sesegera mungkin. Ketika saya memakannya, saya akan bisa melarutkan kekuatan obatnya dalam satu malam. Hehe, aku akan berada di peringkat 20 besok, atau mungkin bahkan peringkat 23. Bukankah senior Xiaoya mengatakan bahwa dia akan membiarkan saya memasuki Sekte Tang jika saya peringkat pertama dalam penilaian mahasiswa baru? Setelah makan pil peningkatan jiwa ini, saya bahkan lebih yakin bahwa saya akan dapat mencapai tempat pertama. Baiklah, saya akan mulai sekarang. Anda harus pergi dan berkultivasi sendiri. Petik 2. Setelah dia selesai berbicara, dia mengeluarkan pil jiwa peningkatan seukuran kacang walnut dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia menggigitnya dengan lembut, menyebabkan aroma yang sangat kuat untuk segera menyembur keluar dari pil. Wang Dong menghirup pelan, lalu segera mulai menyedot cairan hijau keluar dari pil. Dia bahkan tidak menyia-nyiakan kulit luar pil, dia memasukkannya ke dalam mulutnya dan mengunyahnya beberapa kali sebelum menelannya. Pada saat itu, asrama menjadi dipenuhi dengan aroma alami yang menyerupai sekelompok 10.000 bunga. Pikiran Huo Yuhao terasa segar, sementara ke-36.000 pori-porinya sepertinya terbuka, menyebabkan rangsangan yang sulit dideskripsikan menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia tidak berani membuang waktu, dengan tergesa-gesa duduk di tanah dalam posisi bersila untuk mengambil keuntungan dari fakta bahwa kekuatan jiwanya telah disesuaikan dengan kondisi optimal untuk kultivasi. Setelah dibaptis dengan pil air misterius, kultivasi hanyalah bentuk kesenangan bagi Huo Yuhao. Dia dengan cepat memasuki kondisi meditasi, kemudian mulai mengedarkan teknik surga misterius tanpa halangan apapun. Itu meresap ke seluruh tubuhnya sementara secara bersamaan meningkatkan kekuatan jiwanya perlahan, meskipun pada tingkat yang sangat stabil. Cahaya giok redup secara bertahap mulai muncul dari tubuh Wang Dong, diikuti oleh aura menyegarkan yang kuat yang beredar di seluruh ruangan. Beberapa di antaranya diserap oleh Huo Yuhao, tetapi lebih banyak lagi yang dihirup oleh Wang Dong saat dia berlatih pernapasan. Di bawah stimulasi pil kemajuan jiwa, kekuatan jiwanya mulai meningkat pada tingkat yang mengejutkan. Setelah belokan dan belokan yang terjadi padanya 2 hari yang lalu, kehidupan sekolah Huo Yuhao mulai tenang. Bukan hanya itu, tetapi dia secara bertahap mulai mendapatkan ketenaran. Praktis semua siswa dan guru yang mencoba ikan panggangnya tanpa henti memujinya. Huo Yuhao menambah jumlah ikan yang dijualnya dari 20 menjadi 30. Tetapi ia masih jauh dari memuaskan keinginan para siswa dan guru. Namun, dia tidak mau membuat lagi, karena dia masih membutuhkan sebagian besar waktunya untuk berkultivasi. Demi satu ikan bakar, banyak siswa akan bergegas keluar dari sekolah begitu kelas berakhir. Selain itu, karena tingginya permintaan akan ikan bakar, ia tidak punya pilihan selain memaksakan batas 1 ikan per orang. Namun, meskipun permintaan untuk ikan panggangnya setinggi itu, Huo Yuhao tidak pernah menaikkan harganya, menyebabkan dia menerima ulasan positif dengan suara bulat dari para siswa. Selain itu, ia bahkan mendapat beberapa teman baru. Keindahan nomor 1 di halaman luar, Jiang Nanan, masih berakhir dengan memakan salah satu ikan panggangnya pada akhirnya, meskipun dia mengantri sendirian untuk membelinya. Namun, hal yang lebih menarik adalah bahwa, meskipun Susanshi tidak bisa menyenangkan Jiang Nanan dengan ikan bakar, dia juga menyukai rasanya. Oleh karena itu, ia menjadi salah satu pelanggan paling setia Huo Yuhao. Dalam sekejap mata, 3 bulan pertama sekolah telah berlalu. Di bawah pengajaran Zhou Yi, yang ketat sampai disesatkan, kelas 1 dapat dikatakan telah sepenuhnya berubah. Namun, eselon atas akademi sedikit terkejut dengan fakta bahwa sebenarnya ada antara 60 dan 7 siswa yang tersisa dari pembaptisan 3 bulan kelas 1, yang menjadi tanggung jawab Zhou Yi. Ini adalah liga yang terpisah dari estimasi sepertiga sekolah. Jika seseorang bertanya siapa yang paling banyak berubah di kelas 1 selama 3 bulan ini, jawabannya pasti adalah Huo Yuhao. Ketika dia memasuki akademi, kekuatan jiwanya hanya berada di peringkat 11. Selain itu, dia baru saja mendapatkan cincin jiwanya. Kekuatannya telah benar-benar mati terakhir ketika peringkat di akademi, tanpa ketegangan sama sekali. Namun, setelah 3 bulan ini, Huo Yuhao benar-benar berubah. Selain itu, tidak ada orang yang menantangnya untuk posisinya sebagai pemantau kelas sejak dia mengambil peran. Itu bukan karena Huo Yuhao menggunakan kekuatannya untuk mengejutkan semua orang, atau tidak ada yang bisa mengalahkannya.
Sebaliknya, itu karena semangatnya telah memicu kekaguman siswa di kelas 1. Ini adalah alasan utama bahwa 2/3 dari kelas mampu bertahan di kelas 1, bahkan di bawah pengajaran ketat Zhou Yi. Huo Yuhao benar-benar bekerja terlalu keras. Praktis semua guru yang mengajar kelas 1 tahu tentang keberadaannya. Tidak peduli kapan kelas itu, atau pelajaran apa yang sedang terjadi, akan selalu ada sepasang mata yang terfokus pada guru selama seluruh pelajaran, pemilik sepenuhnya berfokus pada mendengarkan penjelasan guru. Baik bakat maupun kekuatannya tidak sehebat itu. Namun, dia selalu menjadi orang yang paling penuh perhatian di kelas. Tingkat ketegaran Zhou Yi tidak ada duanya di akademi, tetapi bahkan dia tidak dapat menemukan kesalahan dengan Huo Yuhao. Latihan fisiknya yang panjang dan kejam dianggap menyiksa para siswa seusia dengannya. Namun bukan hanya dia bertahan sampai akhir setiap sesi pelatihan, dia bahkan melatih lebih banyak di malam hari. Ini adalah sesuatu yang ditemukan Zhou Yi suatu malam, murni karena kebetulan. Kebetulan dia perlu pergi dan melakukan sesuatu hari itu. Pada saat dia kembali ke akademi, semuanya sudah larut malam. Ketika dia berjalan melewati Shrek Plaza, dia menemukan, yang mengejutkannya, sosok yang perlahan berlari di sekitar lintasan lari. Selain itu, dentang logam yang lembut bahkan telah berdering. Ketika dia fokus, dia bisa melihat sosok orang yang bertelanjang dada dan berkeringat. Chainmail di tubuhnya sudah basah oleh keringat, dan setiap langkah yang diambilnya sangat berat. Zhou Yi bahkan bisa melihat garis keringat yang sosok itu tinggalkan di tanah. Sosok itu, yang tidak terlalu tinggi, namun memiliki jejak yang mantap dan gigih, tepatnya adalah Huo Yuhao. Zhou Yi sangat terpana dengan tindakannya. Dia benar-benar memberikan dirinya pelatihan tambahan di tengah malam. Zhou Yi memanggil Huo Yuhao untuk menanyakan apa yang dia lakukan, yang mana Huo Yuhao hanya menjawab, "Guru, saya memiliki bakat yang buruk, saya harus bekerja sedikit lebih keras daripada yang lain. Dan, jika saya bermeditasi setelah melalui latihan fisik, sepertinya akan sedikit meningkat." Petik 2. Zhou Yi agak curiga bahwa Huo Yuhao tahu bahwa dia akan keluar hari itu. Itulah sebabnya dia sengaja mengadakan pertunjukan untuknya. Namun, dia menolak pemikiran ini tidak lama setelah dia memikirkannya. Tidak peduli apakah itu berangin atau hujan, sosok tersembunyi akan selalu muncul di Shrek Plaza. Sesi berjalannya akan berlangsung lebih dari 4 jam dan, di samping itu, rantai posnya secara bertahap terbelah menjadi 2. Ketika semuanya dikatakan dan dilakukan, ini masih sekolah. Meskipun Huo Yuhao tidak memberitahu siapapun, tindakannya masih diketahui oleh teman-teman sekelasnya. Bahkan ada beberapa siswa yang mencoba berlatih dengan Huo Yuhao, tetapi tidak ada yang mampu bertahan lebih dari 3 hari. Mereka sudah memiliki kelas intensitas tinggi pada siang hari, jika mereka terus berlatih sampai larut malam, itu bukan lagi latihan fisik yang sederhana. Ini praktis menyiksa tubuh sendiri. Namun, Huo Yuhao masih berhasil bertahan dengan siksaan ini ke tubuhnya sendiri. Dia membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tingkat semangatnya menerima pengakuan dan kekaguman dari setiap siswa di kelas mereka. Selain itu, Huo Yuhao berhasil dengan gigih bertahan selama 3 bulan penuh terlepas dari persyaratan keras Zhou Yi, memungkinkannya untuk menjadi salah satu dari 67 mahasiswa baru yang tersisa di kelas 1. Kerja keras bisa menutupi kekurangan seseorang. Ini adalah kata-kata yang sangat sederhana, tetapi berapa banyak orang yang benar-benar dapat mewujudkannya. Namun, Huo Yuhao telah melakukannya. Karena itu, ia menuai manfaat dari kerja kerasnya. Jangan salah, alasan utama untuk budidayanya meningkat dengan jumlah yang begitu besar dalam waktu yang singkat adalah masih karena 2 pil air misterius dan pil jiwa peningkatan. Namun, dia tidak hanya meningkatkan kekuatan jiwanya. Dia mengalami peningkatan yang komprehensif. Tidak masalah apakah itu pengetahuannya, atau berbagai keterampilannya, dia telah menumpahkan tubuh dan tulangnya yang fana selama 3 bulan terakhir. Dia awalnya sedikit lebih pendek dari Wang Dong, tetapi tingginya sekarang kira-kira sama dengan Wang Dong. Tubuhnya juga menjadi lebih kasar. Dia tidak memiliki otot yang berlebihan, tetapi jika dia mengekspos tubuh bagian atasnya, Anda jelas akan dapat melihat bahwa itu telah menjadi proporsi yang baik. Setiap ototnya tampak dipenuhi dengan kekuatan yang berlimpah. Yang paling penting, fisik Huo Yuhao telah mengalami perubahan yang menantang surga selama 3 bulan terakhir. Perubahan semacam ini disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, itu sama sekali bukan hanya disebabkan oleh 2 pil air misterius.
Karena dia mendapatkan pemahaman khusus tentang teknik surga misterius, Huo Yuhao memastikan untuk melaporkannya ke Tang Ya dan Bei Bei. Namun, mereka berdua tidak dapat meniru energi bergizi lorong yang dia temukan. Alasan Huo Yuhao melatih tubuhnya hingga larut malam adalah karena efek bergizi dari teknik surga misterius akan muncul setiap kali stamina dan kekuatan jiwanya benar-benar habis. Perubahan tak berwujud yang disebabkan oleh efek bergizi yang dia rasakan setiap kali terjadi menyebabkan lorong-lorongnya sedikit melebar, tetapi perasaan itu secara bertahap semakin lemah seiring waktu berlalu. Namun, kecepatan kultivasinya meningkat dengan jumlah yang sangat besar sebagai hasilnya. Ketika Huo Yuhao mengambil pil air misterius yang kedua, kecepatan kultivasinya menjadi 7 kali lebih cepat daripada di awal. Pada saat yang sama, ketidakmurnian dalam tubuhnya selangkah lebih dekat untuk sepenuhnya dikeluarkan. Setelah 3 bulan terakhir berkultivasi, lorong-lorong tubuhnya melebar tanpa henti, dan menjadi jauh lebih tahan lama. Sampai sekarang, kecepatan kultivasinya 10 kali lebih cepat daripada di awal. Ini adalah peningkatan kecepatan kultivasi yang mencengangkan. Ketika Huo Yuhao telah menggunakan pil air misterius kedua, kekuatan jiwanya telah meningkat dengan peringkat penuh, membawanya langsung ke puncak peringkat ke-13 dari puncak peringkat ke-12. Setelah dia menggunakan periode waktu untuk menyesuaikan kondisi tubuhnya, dia telah mengambil pil kemajuan jiwa. Benar saja, peningkatan yang dihasilkan dalam kekuatan jiwa yang dihasilkannya bahkan lebih mengesankan. Kekuatan jiwa Huo Yuhao naik 3 peringkat berturut-turut, sebelum akhirnya menghancurkan bottleneck keempat, sehingga kekuatan jiwanya mencapai peringkat ke-17. Sekarang, kultivasi Huo Yuhao telah mencapai tingkat rata-rata siswa lain di kelasnya. Hal yang paling layak dipuji tentang ini, adalah dia mengandalkan kultivasinya sendiri untuk melakukannya. Selama 3 bulan terakhir ini, kekuatan jiwanya terus meningkat, dia telah mencapai puncak peringkat ke-17, dan hampir menembus tangki ke-18. Ini masih karena fakta bahwa dia harus menstabilkan fondasinya setelah menggunakan obat untuk terobosan sebelumnya. Bisa dikatakan bahwa tingkat bakatnya saat ini tidak lagi setara dengan gelar seperti sampah ketika dia baru saja memasuki Akademi Shrek. Kami akan menghentikan latihan fisik hari ini di sini. Saat Zhou Yi berdiri di belakang platform pengajaran, wajahnya yang sudah tua tetap acuh tak acuh. Namun, selama kelasnya masih berlangsung, praktis setiap siswa akan duduk dengan sempurna, tidak ada yang berani melakukan gerakan aneh apapun. Sampai hari ini, 3 bulan telah berlalu sejak kamu mulai sekolah. Anda semua akan menghadapi penilaian pertama Anda sejak memasuki Shrek Academy. Jika Anda lulus ujian ini, Anda akan secara resmi menjadi siswa tahun pertama, dan akan benar-benar menjadi siswa Akademi Shrek. Jika tidak ada yang tidak terduga terjadi, Anda akan dapat terus berkultivasi di dalam akademi sampai ujian kelulusan tahun pertama Anda. Penilaian akan dimulai besok, jadi saya pertama-tama ingin membahas poin utama penilaian. Petik 2. Sangat jarang suara Zhou Yi selembut itu. Ketika dia menyapu pandangannya pada 67 siswa di bawahnya, dia sebenarnya sangat senang dengan mereka. Mungkin kualitas kumpulan siswa ini mungkin tidak lebih kuat dari jumlah siswa sebelumnya, tetapi setelah 3 bulan mengajar, kemauan mereka benar-benar melampaui kelompok tahun sebelumnya yang diajarkan Zhou Yi. Bagi Zhou Yi, ini pasti kejutan yang tak terduga. Sebagai pemantau kelas, Huo Yuhao telah memainkan peran sebagai panutan yang sangat penting. Huo Yuhao, hadir. Huo Yuhao langsung berdiri dan dengan hormat menjawab. Setelah 3 bulan, rasa hormat Huo Yuhao untuk Zhou Yi benar-benar datang dari hatinya, dan itu bukan karena kekuatannya. Meskipun Zhou Yi sering datang dengan beberapa cara aneh untuk mengajar, dan bahkan telah menyiksa mereka sampai mereka ingin mati, harus dikatakan bahwa kemampuan mengajarnya luar biasa kuat. Selain itu, hal-hal aneh yang dia lakukan ini memiliki efek yang jauh lebih besar pada mereka daripada yang bisa mereka bayangkan. Karena itu, tidak hanya para siswa kelas 1 memiliki perubahan besar dalam keadaan psikologis mereka, tetapi mereka yang ditinggalkan setelah 3 bulan terakhir memiliki aura sekuat batu besar di sekitar mereka. Huo Yuhao mengamati siswa dari kelas lain, tapi dia tidak bisa merasakan temperamen yang sama dari mereka. Seperti yang dikatakan Bei Bei, meskipun Zhou Yi adalah seorang guru yang sangat ketat, seseorang pasti akan menjadi siswa yang berprestasi, atau bahkan seorang ahli sejati di masa depan, selama orang itu dapat bertahan melalui kelasnya. Zhou Yi memberi isyarat ke arah Huo Yuhao, menyebabkan dia buru-buru berjalan menuju platform pengajaran dan mengambil setumpuk kertas darinya.
Dia tidak perlu Zhou Yi untuk memberitahunya apa yang harus dilakukan, karena dia dengan cepat membagikannya kepada setiap siswa di kelas. Zhou Yi berkata, setelah penilaian siswa baru berakhir, kelas Anda akan sesuai dengan kemampuan Anda. Tuliskan arah yang Anda inginkan untuk kultivasi masa depan Anda, dan kembalikan kepada saya nanti. Petik 2. Arahan yang dia maksud diatur seperti, penyerangan, pertahanan, kontrol, dan auksiliari. Ini adalah 4 jenis guru jiwa. Selama 3 bulan pertama mengajar, semua orang akan bersama di kelas yang sama. Namun, begitu kelas mahasiswa baru benar telah dimulai, semua orang harus dipisahkan. Setelah semua, perbedaan jalur kultivasi antara guru jiwa dari berbagai kategori sangat besar. Setelah Huo Yuhao kembali ke tempat duduknya, dia adalah orang pertama yang menuliskan arah mana yang akan dia ikuti. Dia secara alami menuliskan kata-kata, sistem kontrol jiwa guru, sebelum menandatangani bagian bawah halaman dengan namanya sendiri. Namun, dia tidak memperhatikan bahwa Wang Dong, yang duduk di sebelahnya, telah melirik isi halamannya sebelum menuliskan miliknya. Zhou Yi berkata, kalian semua siswa yang telah saya ajar. Meskipun kamu akan dibagi ke dalam kelas yang berbeda setelah penilaian ini, aku harap kamu bocah tidak akan melupakan hal-hal yang telah aku ajarkan padamu. Kembalikan kertasmu padaku setelah kelas. Nah, sekarang saya akan membahas poin utama dari penilaian mahasiswa baru. Petik 2. Saat dia berbicara, Zhou Yi berbalik dan berjalan kembali ke papan tulis. Dia kemudian menggambar beberapa baris, dan mulai menulis kata, pertempuran, di tengah papan tulis. Pertarungan. Itu benar, Anda harus bertarung dalam penilaian mahasiswa baru. Selain itu, ini adalah pertarungan yang harus diikuti semua orang. Saya tahu, alat yang menguasai jiwa di antara Anda semua, dan terutama yang bantu dan sistem makanan, akan menemukan ini sangat aneh. Kenapa kamu harus ikut serta dalam pertarungan juga? Yah, kamu tidak salah dengar. Kalian semua harus muncul di medan perang juga, sama seperti penguasa jiwa pertempuran. Meskipun Shrek Academy mendidik semua jenis master jiwa berbakat, kemampuan Anda di medan perang masih merupakan hal yang paling penting. Saya katakan semua ini sekali sebelumnya, pada hari sekolah itu dimulai. Sejak kemunculan alat-alat jiwa, garis pemisah tipe-tipe penguasa jiwa mulai kabur. Bahkan jika Anda seorang master jiwa alat bantu atau sistem makanan, Anda masih bisa meledak dengan kekuatan tempur yang sangat kuat dengan mengandalkan alat jiwa. Namun, dari mana naluri tempurmu akan datang? Jangan katakan padaku bahwa seorang master jiwa hanya bisa diberikan alat jiwa, dan kemudian akan secara ajaib dapat bertahan hidup dengan berdiri sendiri secara cerdik berdiri di medan perang. Tentu saja tidak. Naluri tempurmu telah diasah dari pertempuran nyata. Karena itu, kalian semua harus menjalani penilaian pertempuran ini. Petik 2. Tentu saja, Akademi secara alami tidak akan membiarkan master alat bantu sistem jiwa untuk bertarung dengan master sistem pertarungan jiwa, itu terlalu tidak adil bagimu. Dengan demikian, penilaian mahasiswa baru akan dilakukan dengan menggunakan bentuk pertempuran tim. Namun, tidak akan ada terlalu banyak orang dalam satu tim. Pada akhirnya, Akademi telah memutuskan bahwa tahun ini, akan ada 3 orang per tim. Ini adalah angka yang agak tinggi bagi orang-orang di usia Anda untuk mencoba bersinergi dengan baik. Saat Anda membuat grup, Anda hanya dapat memiliki satu Master Soul System serangan paling banyak, sedangkan 2 anggota tim Anda yang lain dapat dipilih sesuai keinginan. Kami pertama-tama akan menempatkan siswa yang berada di kamar asrama yang sama menjadi satu tim, dan membiarkan Anda membuat sisa tim Anda seperti yang Anda inginkan. Adapun orang-orang yang tidak dapat bergabung dengan tim, kami akan menarik banyak untuk memutuskan tim Anda. Jika Anda menunggu sebentar, penilaian mahasiswa baru akan dilakukan dengan setiap siswa dari seluruh tahun berpartisipasi, karena jumlah siswa yang telah bergabung dengan Akademi Shrek tahun ini cukup besar. Kali ini, akan ada total hampir 300 tim siswa yang berpartisipasi dalam penilaian mahasiswa baru, tetapi hanya setengah dari mereka akan dapat tetap di Akademi, yang juga berarti bahwa hanya 150 tim teratas yang akan lulus. Peringkat ini akan didasarkan pada berapa banyak poin yang Anda kumpulkan dalam pertempuran Anda. Petik 2. Pertandingan Anda akan diatur melalui undian, dengan setiap tim harus bertarung dalam setidaknya 10 pertandingan. Akhirnya, peringkat akan dibuat berdasarkan dari jumlah pertandingan yang Anda menangkan. Dari mereka, 64 teratas akan memiliki babak sistem gugur,
dengan 4 tim teratas di masing-masing mendapatkan hadiah yang berbeda. Hadiah untuk sang juara akan sangat berharga. Petik 2. Setiap siswa di ruangan itu mendengarkan dengan penuh perhatian. Bagi mereka, penilaian mahasiswa baru adalah kunci yang memutuskan apakah mereka bisa tinggal di akademi atau tidak. Jika mereka tersingkir, mereka hanya bisa kembali dan memilih perguruan tinggi peringkat pertama. Jika mereka melakukannya, mereka mungkin tidak akan pernah bisa menjadi ahli puncak di benua Douluo. Mereka sudah bekerja keras selama 3 bulan, tidak ada yang ingin dihilangkan pada titik ini dalam studi mereka. Zhou Yi dengan acuh tak acuh berkata, kelas kami saat ini memiliki 67 orang, sehingga kami dapat membuat 22 tim, dengan 1 orang tersisa. Saya akan membagi kalian semua sesuai dengan jiwa bela diri Anda, dan setelah melakukan beberapa analisis yang cermat, saya akan membantu Anda membuat tim Anda. Jika ada yang tidak puas, Anda dapat mengubah rekan setim Anda setelah kembali ke asrama Anda. Namun, jika tidak ada yang tidak setuju ketika kita mendaftar besok pagi, maka Anda harus benar-benar mengikuti pengaturan saya. Jika ya, saya pikir Anda semua cukup jelas tentang apa yang akan terjadi. Petik 2. Song Qinghan, kata Zhou Yi dengan suara rendah. Hadir, seorang siswa yang agak kecil dengan cepat berdiri. Dia tidak pernah terlalu mencolok di dalam kelas, jadi dia jelas tidak berpikir bahwa Zhou Yi akan memanggilnya terlebih dahulu. Zhou Yi berkata, setiap guru yang bertanggung jawab atas kelas mahasiswa baru dapat mengusulkan agar seorang siswa langsung lulus penilaian. Orang yang saya pilih adalah Anda. Setelah mengamati Anda sebentar, saya percaya bahwa Anda yang paling cocok untuk bergabung dengan Seoul Engineering Institution dan terus berkultivasi. Apakah Anda punya masalah dengan itu? Saat ini, Anda memiliki 2 pilihan. Anda bisa bergabung dengan Seoul Engineering Institution, atau Anda dapat mengemas tas Anda. Petik 2. Sombong, dia benar-benar terlalu sombong. Setiap siswa di kelas secara bersamaan memandang Song Qinghan. Aku bersedia pergi ke Seoul Engineering Institution. Terima kasih, Guru Zhou. Song Qinghan sama sekali tidak menentang kesombongan Zhou Yi, dengan penuh semangat melompat-lompat. Alasan dia datang ke Akademi Shrek adalah untuk memasuki institusi rekayasa jiwa. Zhou Yi memberi isyarat agar dia duduk kembali. Selanjutnya, kami akan membelahmu menjadi beberapa tim. Tim pertama adalah Huo Yuhao, Wang Dong, dan Xiao Xiao. Petik 2. Huo Yuhao dan Wang Dong praktis berdiri pada saat yang sama. Mereka awalnya bersedia membentuk tim, tetapi ketika mereka mendengar Zhou Yi secara pribadi mengelompokkan mereka, mereka saling memandang dan bisa melihat kebahagiaan tercermin di mata masing-masing. Orang lain yang berdiri bersama mereka adalah seorang siswa perempuan yang duduk di barisan depan. Dia tidak tinggi. Sebenarnya dia cukup kecil, seperti Song Qinghan. Dia juga tidak terlalu menonjol di kelas. Berbagai kemampuannya tampaknya peringkat di tengah-tengah kelas. Gadis kecil itu tidak terlalu cantik, tetapi dia memiliki tampilan yang halus dan cantik, dan setidaknya bisa dihargai. Wajahnya sedikit malu ketika dia berbalik. Namun, tatapannya langsung melewati Huo Yuhao dan mendarat di wajah Wang Dong yang semakin tampan. Wajahnya memerah, sebelum dia berbalik dan menunduk. Untuk tim kedua, kita akan memiliki Zi Hao, Ma Qingxuang, dan Leng Leng. Untuk tim ketiga, Zhou Yi terlihat dan terdengar sangat sombong, tetapi setelah dia selesai mengumumkan pembagian tim, setiap siswa di kelas tampaknya telah terbebas dari beban berat. Saat Huo Yuhao dengan tenang mengamati kelas, dia tidak bisa membantu tetapi menghela nafas kekaguman ke dalam. Bahkan jika Guru Zhou biasanya memiliki ekspresi dingin di wajahnya, dan sangat ketat, pada kenyataannya, dia benar-benar memahami setiap siswa. Kelompok-kelompok ini jelas telah dipikirkan sepenuhnya olehnya. Bab 16, Pemeriksaan Mahasiswa Baru. Baiklah, itu saja. Jika Anda memiliki saran, Anda sebaiknya membawanya dengan cepat. Saya akan memberi Anda 1 hari untuk memikirkannya. Kelas-kelas lain juga dibagi menjadi beberapa tim, tetapi mereka pasti tidak akan secepat Anda. Biarkan mereka berlama-lama dan menghabiskan lebih banyak waktu mereka. Ketika Anda mengembalikan kertas itu kepada saya, Anda dapat diberhentikan. Ketika Anda kembali, pastikan untuk beristirahat dengan baik. Tidak ada yang diizinkan untuk berkeliling dan membuat kekacauan. Penilaian mahasiswa baru akan dimulai besok, dan tujuan saya adalah untuk melewati 22 tim Anda. Jika ada yang tersingkir, mereka tidak perlu hanya mengemas tas mereka dan pergi.
Saya akan memastikan untuk memberi Anda beberapa kenangan yang Anda tidak akan pernah lupa. Petik 2. Ketika siswa kelas 1 melihat tatapan Zhou Yi, yang tiba-tiba menjadi berat, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Tidak ada pertanyaan tentang kenangan seperti apa yang akan ditinggalkan Zhou Yi, mereka mungkin akan menjadi mimpi buruk bagi mereka. Keseluruhan kelas 1 tiba-tiba dipenuhi dengan tatapan membunuh sejenak. Bahkan jika itu hanya demi tidak disalahgunakan oleh Guru Zhou, mereka ingin melakukan yang terbaik untuk lulus penilaian. Huo Yuhao, Wang Dong, Xiao Xiao, kalian bertiga tinggal sebentar. Ketika siswa lain menyerahkan selembar kertas putih yang memiliki arah budidaya masa depan tertulis di atasnya, mereka meninggalkan ruang kelas untuk berjalan kembali ke asrama mereka. Satu-satunya orang yang tertinggal di kelas adalah kelompok Huo Yuhao yang terdiri dari 3 orang. Pada saat ini, kelas-kelas lain masih antusias menjelaskan pembagian tim untuk penilaian mahasiswa baru. Baiklah, berikan itu padaku. Apa yang kamu sembunyikan, Wang Dong? Zhou Yi mengambil 3 lembar kertas dari kelompok Huo Yuhao. Wang Dong segera menundukkan kepalanya dan diam-diam mengambil beberapa langkah mundur, bersembunyi di belakang Huo Yuhao. Saat Zhou Yi melihat 3 lembar kertas di depannya, sudut matanya berkedut. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Huo Yuhao, Wang Dong, dan Xiao Xiao. Ketika Zhou Yi menatap mereka dengan tatapan tajamnya, mereka bertiga merasa seolah-olah tubuh mereka telah tertusuk. Baiklah, kalian bertiga, mari kita lihat apa yang kamu punya. Dia mengambil salah satu lembar kertas, lalu membantingnya ke atas meja. Baik, Bang. Tim 3 orang Huo Yuhao secara bersamaan menggigil. Sistem kontrol, kata Zhou Yi dengan dingin. Setelah itu, dia mengambil selembar kertas kedua dan menamparnya dengan berat ke atas meja. Sistem kontrol, suaranya jelas semakin keras sedikit. Huo Yuhao agak heran ketika dia melihat Wang Dong di sampingnya. Tidak ada keraguan tentang itu, kertas kedua ini miliknya. Bang, tamparan terakhir Zhou Yi hampir menghancurkan platform pengajaran. Dan sistem kontrol. Kali ini, giliran Huo Yuhao dan Wang Dong tercengang. Keduanya melemparkan pandangan mereka ke arah Xiao Xiao, yang saat ini kepalanya menunduk dan mengutak-atik bajunya. Dari kesan pertama mereka tentang dirinya, Xiao Xiao seharusnya menjadi alat bantu sistem Soul Master. Bagaimana dia bisa berubah menjadi Master Jiwa Sistem Kontrol? Sudut mulut Zhou Yi berkedut mengikuti kedutan matanya. Apakah kalian 3 bocah nakal melakukan ini dengan sengaja? Meskipun penilaian mahasiswa baru membatasi setiap tim untuk memiliki Master Jiwa Sistem Serangan Tunggal, itu juga menyatakan bahwa Anda tidak dapat semua memiliki arah kultivasi yang sama. Kalian bertiga sangat bagus, kan? Anda semua telah memutuskan untuk menjadi Master Sistem Kendali Jiwa. Apakah Anda melakukan ini dengan sengaja? Jika bukan karena fakta bahwa kompetisi akan dimulai besok, saya akan membuat Anda berlari 10 jam berturut-turut untuk menjernihkan pikiran Anda. Huo Yuhao, Anda bisa menjadi yang pertama memberitahu saya apa yang terjadi. Apa yang merasukimu? Jiwa bela diri tipe spiritual Anda itu sangat cocok sebagai tipe tambahan. Apa artinya di belakang Anda menjadi Master Jiwa Sistem Kontrol? Petik 2. Huo Yuhao dengan tergesa-gesa menjawab, Guru Zhou, saya selalu berharap bahwa saya bisa menjadi Master Sistem Kendali Jiwa. Deteksi spiritual saya dapat mensurvei seluruh keadaan medan perang, dan di samping itu, beberapa jiwa masa depan berdering yang diserap mata roh saya pasti akan memiliki beberapa keterampilan jiwa tipe serangan. Karena itu, saya tidak ingin menjadi guru jiwa tipe pembantu tambahan. Menjadi master jiwa tipe kontrol harus lebih cocok untuk pertumbuhan masa depan saya. Petik 2. Zhou Yi perlahan mengangguk dan berkata, kamu benar juga, master sistem kendali jiwa memiliki prospek masa depan yang lebih baik daripada yang tipe pembantu. Pilihan yang Anda buat tidak sepenuhnya salah. Saya akan menganggap Anda telah lulus. Wang Dong, mengapa kamu bersembunyi? Ayo keluar. Meskipun Huo Yuhao dan Xiao Xiao menuliskan kata-kata, sistem kontrol, mereka masih sedikit masuk akal. Tetapi bagaimana dengan Anda? Anda, seorang master sistem serangan jiwa, menuliskan kata-kata, sistem kontrol, apakah Anda sengaja mencari masalah? Petik 2. Wang Dong dengan hati-hati mengambil langkah mundur dari belakang Huo Yuhao dan berbicara dengan senyum mengejek di wajahnya, Guru Zhou, tolong jangan marah. Sejujurnya, saya tidak berpikir bahwa sama sekali tidak mungkin bagi saya untuk menjadi master sistem kendali jiwa dengan kekuatan saya. Benar?
Aku ingin mengandalkan kekuatan seranganku untuk mengendalikan seluruh medan perang. Bukankah itu semacam kontrol? Selanjutnya, saya bisa terbang dan meluncurkan serangan jarak jauh. Seharusnya tidak mungkin bagiku untuk mengendalikan medan perang dengan cara ini, kan? Petik 2. Kamu, Zhou Yi hampir marah sampai tertawa. Matanya berisi kedalaman ketika dia menatapnya. Jangan berpikir bahwa aku tidak tahu alasanmu yang sebenarnya. Anda hanya tidak ingin berpisah dengan Huo Yuhao. Saya hanya akan menyebut Anda bodoh untuk itu. Anda jelas memiliki kultivasi tertinggi di seluruh kelas, namun Anda hampir tidak cukup untuk disebut jenius. Kamu pintar, tapi bagaimana kamu bisa bodoh menjadi orang bodoh? Kapan Anda pernah melihat sistem penyerangan dan sistem kendali jiwaku berpisah? Anda benar, mereka akan berada di kelas yang berbeda. Namun, sistem serangan dan sistem kontrol master jiwa selalu bersama. Kamu orang bodoh. Ubah untuk saya sekarang. Petik 2. Segera setelah dia selesai berbicara, dia melemparkan selembar kertas di tangannya kembali ke arah Wang Dong. Batuk, meskipun dia dimarahi dan dipanggil idiot, Wang Dong masih tampak bersemangat. Dia dengan cepat mengubah kata-kata, sistem kontrol, menjadi, sistem serangan, sebelum dengan hormat mengembalikan kertas itu kepada Zhou Yi. Zhou Yi mendengus marah. Dia mengarahkan pandangannya ke arah Xiao Xiao yang terakhir. Bagaimana denganmu, Xiao Xiao? Jika saya tidak salah, jiwa bela diri Anda adalah Soul Cruise Cauldron yang sangat langka, yang dapat dianggap sebagai jiwa bela diri peringkat teratas. Efek utama dari Soul Cruise Cauldron adalah membantu orang lain. Mengapa Anda meletakkan kata-kata sistem kontrol? Petik 2. Xiao Xiao melirik Wang Dong dan berbicara dengan suara lembut, Guru Zhou, Soul Cruise Cauldron saya sedikit berbeda dari Cauldron Soul Cruise biasa. Itu bisa menyerang dan membantu orang lain. Aku bahkan nyaris tidak bisa menggunakannya untuk pertahanan. Ini dapat dianggap sebagai Soul Cruise Cauldron yang dimutasi. Itu dikenal sebagai Tree Life Soul Cruise Cauldron. Petik 2. Zhou Yi tertegun sejenak. Xiao Xiao, jangan bilang kamu tidak tahu bahwa jika arah kultivasi kamu terlalu berantakan, itu akan merugikan pengembanganmu di masa depan. Saya menyarankan agar Anda condong ke satu arah, dan berkembang dari sana. Bahkan jika itu adalah jiwa bela diri yang bermutasi, Anda masih harus memiliki arah ketika Anda menambahkan cincin jiwa. Petik 2. Xiao Xiao menganggukkan kepalanya dan berkata, aku tahu, itu sebabnya kemampuan utama yang aku pilih untuk Tree Life Soul Cruise Cauldronku adalah menyerang dan bertahan. Zhou Yi mengerutkan alisnya dan berkata, itu juga tidak ada hubungannya dengan kontrol. Dapat dilihat bahwa dia sangat sabar terhadap Xiao Xiao. Xiao Xiao berkata dengan suara lemah lembut, tapi, aku punya jiwa bela diri yang lain. Itu dapat mengatur dukungan dan kontrol. Petik 2. Pada saat ini, bukan hanya Zhou Yi yang heran, bahkan Huo Yuhao dan Wang Dong membelalakkan mata mereka. Kejutan Wang Dong sangat luar biasa. Dia selalu berpikir bahwa dia adalah sosok yang benar-benar tak tertandingi dalam kelas 1. Dia tidak pernah berpikir bahwa sebenarnya ada seseorang seperti dia yang tersembunyi di dalam kelas. Jiwa bela diri kembar. Huo Yuhao dan Wang Dong berkata pada saat yang bersamaan. Xiao Xiao menunduk malu-malu. Sorot mata Zhou Yi berkedip beberapa kali. Ini adalah pertama kalinya bahwa situasi seperti ini terjadi di kelas 1, yang melebihi kendalinya. Setelah berpikir sejenak untuk dirinya sendiri, dia berkata, baik, jadilah master sistem kendali jiwa jika itu keinginanmu. Anda juga akan lebih mudah untuk bekerja sama di masa depan. Meskipun penilaian mahasiswa baru hanya ujian pertama Anda di Akademi Shrek, ini sangat penting untuk jalur kultivasi Anda di masa depan. Satu-satunya cara bagi Anda untuk memiliki kesempatan untuk muncul dalam daftar kehormatan budidaya Akademi adalah bagi Anda untuk mendapatkan peringkat yang baik dalam penilaian mahasiswa baru. Berada di kelas ini, saya optimis tentang peluang yang kalian miliki. Saya bahkan tidak perlu menyebut Wang Dong dan Xiao Xiao, kalian berdua memiliki bakat dan kekuatan yang jauh melebihi siswa lainnya. Adapun kamu, Huo Yuhao, meskipun kamu memiliki jumlah kekuatan dan bakat yang biasa, kamu memiliki tingkat kemauan keras yang orang-orang biasa bahkan tidak bisa perjuangkan, juga sebagai jiwa bela diri tipe spiritual yang luar biasa. Tanpa memperhitungkan jiwa bela diri kedua Xiao Xiao, kalian bertiga sudah saling melengkapi sampai batas tertentu. Saya akan memberi Anda misi. Dalam penilaian mahasiswa baru, Anda hanya memiliki satu target, menjadi juara.
Jika Anda tidak kembali sebagai juara, maka jadilah untuk Xiao Xiao. Namun kalian berdua, di sisi lain, harus terus mengikuti saya ketika Anda berkultivasi. Petik 2. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, Guru Zhou, bahkan jika kita menjadi juara, saya masih akan bersedia untuk mengikuti Anda. Zhou Yi tertegun. Kamu bocah bodoh, bukankah kamu juga berpikir bahwa aku sangat ketat? Saya tahu apa yang mereka sebut saya secara pribadi. Anda tidak perlu berbohong kepada saya untuk membuat saya bahagia. Petik 2. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya sebelum berkata dengan serius, Tidak, Guru Zhou. Saya benar-benar ingin mengikuti Anda dan terus belajar dari Anda. Meskipun kamu sedikit galak, aku masih bisa belajar banyak hal berguna darimu jika aku tahu. Saya kadang-kadang mengamati siswa dari kelas lain, pertumbuhan mereka hampir tidak sebesar kelas kami, setidaknya selama 3 bulan terakhir ini. Petik 2. Wajah Zhou Yi akhirnya mengungkapkan jejak senyum. Meskipun wajahnya yang sudah tua tidak terlihat cantik dari jauh ketika dia tersenyum, ini adalah pertama kalinya Huo Yuhao merasakan kehangatan dari tubuhnya. Baiklah, kalian bertiga bisa kembali dan beristirahat. Ingat, kalian bertiga pasti harus menjadi juara penilaian mahasiswa baru. Juga, setidaknya saya bisa memberitahu Anda 3 hal ini, Akademi Shrek memiliki banyak sekali kekayaan. Dari semua penilaian yang dimiliki Akademi, juara penilaian mahasiswa baru dan juara penilaian kelulusan halaman luar menerima hadiah paling dermawan. Adapun imbalan itu sebenarnya, ya, Anda tentu akan tahu kapan Anda menjadi juara penilaian mahasiswa baru. Kembali dan pastikan Anda dalam kondisi prima. Saya percaya pada kekuatan Anda. Petik 2. Ya, mereka semua menjawabnya secara bersamaan, sebelum melanjutkan untuk meninggalkan ruang kelas bersama. Begitu mereka pergi, Xiao Xiao tampak seolah-olah dia akhirnya mengumpulkan cukup keberanian untuk menanyakan sesuatu. Wang Dong, bisakah aku bicara sebentar denganmu? Namun, Wang Dong melambaikan tangannya dan menjawab, tidak perlu. Saat ini, saya harus kembali dan bersiap untuk kompetisi besok. Anda dapat menunjukkan kepada kami betapa menakjubkannya jiwa bela diri kembaran Anda ketika penilaian dimulai, Xiao Xiao. Setelah selesai berbicara, ia meraih bahu Huo Yuhao dan pergi. Ketika dia melihat kekecewaan di mata Xiao Xiao, Huo Yuhao tersenyum padanya, menyebabkan Xiao Xiao dengan paksa mengembalikan senyumnya. Mereka masih muda, jadi perasaan agak kabur yang mereka miliki terhadap lawan jenis seringkali hanya didasarkan pada penampilan pihak lain. Meskipun penolakan Wang Dong membuatnya sedikit kecewa, dia tidak berpikir banyak tentang hal itu. Dia hanya berpikir dalam hati pada dirinya sendiri, apa yang menakjubkan tentangmu? Tunggu saja sampai penilaian dimulai. Ketika itu dimulai, Anda akan melihat betapa menakjubkan kemampuan saya. Kesombongannya selalu tersembunyi di dalam lubuk hatinya yang dalam. Kamu tidak harus begitu jelas ketika kamu menolaknya, kan? Huo Yuhao menggoda Wang Dong. Selama 3 bulan terakhir, keduanya menjadi sangat akrab satu sama lain. Bagi Huo Yuhao, kehidupan kultivasi mereka yang intens hanya merupakan cara lain untuk meredam tubuhnya. Namun, pikirannya telah mengalami relaksasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setidaknya di sini, setiap siswa di akademi itu setara, dia tidak merasakan apapun yang menyerupai pembagian kelas yang sebelumnya dia rasakan ketika dia berada di Dux Mansion. Ketika pikirannya rileks, kepribadiannya mulai berubah jauh lebih ceria. Dia bukan lagi pemuda yang pendiam dan pemalu seperti saat dia baru saja tiba. Wang Dong mengerutkan bibirnya dan dengan sombong menyatakan, ada beberapa gadis yang menyukaiku. Jangan bilang kalau aku harus menerima mereka semua. Setelah mengatakan ini, dia beralih ke nada suara yang bijak. Kami masih muda, jadi kami harus memfokuskan segalanya pada studi kami. Bagaimana kita dapat memiliki pemikiran lain seperti ini? Huo Yuhao, mentalmu benar-benar tidak sehat. Petik 2. Aku, Huo Yuhao tidak bisa mengalahkannya dalam pertengkaran. Kamu menang. Wang Dong tertawa dengan licik dan berkata, ayo pergi. Karena kami sudah keluar awal hari ini, Anda memanggang ikan untuk saya makan. Kami akan mendaftar secara formal untuk penilaian besok, jadi saya menduga bahwa penilaian hanya akan dimulai hari berikutnya. Sepertinya waktu kita untuk pamer akhirnya tiba. Petik 2. Huo Yuhao balas membentak, kamu makan ikan bakar setiap hari. Apakah Anda akan bosan dengan hal itu? Bukan hanya itu, tetapi ujian adalah lusa. Bukankah seharusnya kau memoles keterampilanmu sebelum pertempuran? Petik 2. Wang Dong punuk.
Kamu benar-benar idiot. Anda hanya tahu cara mengolah. Apakah kamu tidak takut menjadi idiot yang hanya tahu cara berkultivasi? Petik 2. Huo Yuhao terkekeh dan berkata, seperti yang mereka katakan, burung kikuk pergi lebih awal untuk mencapai hutan terlebih dahulu. Karena saya tidak berbakat, satu-satunya hal yang dapat saya lakukan untuk mengimbangi kelemahan saya adalah bekerja keras. Saya yakin Anda tahu bahwa alasan utama kekuatan jiwa saya bisa mencapai peringkat ke-17 adalah karena pil yang kami ambil. Sejujurnya saya berpikir bahwa saya tidak akan memiliki peluang yang sangat tinggi untuk lulus penilaian dengan kelompok lain. Guru Zhou jelas merawat saya dengan menempatkan saya dalam kelompok yang sama dengan Anda dan Xiao Xiao. Jika saya tidak bekerja lebih keras, bukankah saya akan membiarkan kebaikannya sia-sia? Petik 2. Wang Dong mengerutkan bibirnya dan berkata, bakatmu mungkin tidak seberapa, tetapi jiwa bela dirimu masih cukup baik. Jangan khawatir, dengan diri saya sendiri, seorang jenius, di sini, jangan berbicara tentang beberapa mahasiswa baru, bahkan beberapa siswa tahun kedua mungkin tidak dapat mengalahkan saya. Ketika saatnya tiba, Anda hanya perlu mengaktifkan berbagi deteksi spiritual Anda dan melihat saya melakukan pekerjaan saya dari belakang. Dengan saya memimpin grup kami, menjadi juara akan sesederhana hanya dengan mengulurkan tangan dan meraihnya. Petik 2. Huo Yuhao mengingatkannya, Akademi Shrek kami adalah akademi nomor 1 di dunia. Itu selalu dipenuhi dengan naga tersembunyi dan harimau berjongkok, kamu tidak bisa terlalu ceroboh. Namun, saya pikir Xiao Xiao cukup kuat juga. Ketika saatnya tiba, kalian berdua benar-benar harus bekerja bersama. Petik 2. Dia memiliki 4 keterampilan jiwa tipe spiritual yang luar biasa, tetapi Wang Dong hanya tahu tentang gabungan deteksi berbagi spiritualnya. Adapun keterampilan bertarung tangan ke tangan, meskipun ia memiliki sedikit dasar dalam teknik rahasia Tang Sekte, hanya mengandalkan mereka dan kekuatan jiwanya tidak akan cukup untuk pertarungan yang adil. Sama seperti yang dikatakan Wang Dong, selama penilaian mendatang, penggunaan terbesarnya akan benar-benar menjadi berbagi deteksi spiritual. Meskipun Wang Dong bisa mengalahkan Huo Yuhao dalam perang kata-kata, dia tidak bisa mengubah betapa kerasnya dia. Ketika mereka berdua kembali ke kamar asrama mereka akhirnya bermeditasi dan berkultivasi. Namun, Huo Yuhao berjanji pada Wang Dong bahwa ia akan memanggang beberapa ikan tambahan untuknya setelah penilaian. Soul Force peringkat ke-17 Huo Yuhao sudah bisa mengembun menjadi aliran putih di dalam tubuh Huo Yuhao. Saat ia melakukan perjalanan ke seluruh tubuhnya, mengikuti jalur sirkulasi teknik langit misterius, itu tampaknya menembus seluruh tubuhnya, menghangatkan lorong-lorongnya. Tidak hanya nyaman, itu juga membawa peningkatan nyata dalam kultivasi Huo Yuhao. Setelah 3 bulan bercocok tanam pahit, Huo Yuhao dapat dengan samar-samar merasakan bahwa lorong-lorongnya telah bertambah banyak. Ini sebagian disebabkan oleh efek halus dari pil air misterius, serta efek bergizi dari teknik surga misterius yang ia temukan secara kebetulan. Selain itu, lorong-lorongnya sangat elastis dan tahan lama sekarang. Dalam hal fisik, Huo Yuhao tidak lagi kalah dengan orang seusia dengannya. Namun, fakta bahwa dia telah melangkah ke jalan yang benar agak terlambat tidak dapat disangkal. Sangat tidak mungkin dia akan mengejar Wang Dong. Oleh karena itu, dia hanya bisa memilih untuk meningkatkan bersama Wang Dong. Dengan kecepatan kultivasinya saat ini, Huo Yuhao yakin bahwa ia bisa masuk ke peringkat ke-20 pada saat ia lulus sebagai siswa tahun pertama, sehingga mendapatkan cincin jiwa kedua. Menurut saudaranya Skydream, kekuatannya akan melonjak dengan cepat ketika dia mendapatkan cincin jiwa keduanya, terutama ketika jiwa bela diri tipe S-nya benar-benar memiliki kemampuannya sendiri. Huo Yuhao sangat menantikan momen itu. Ketika itu terjadi, dia pasti bisa membantu Wang Dong lebih banyak ketika mereka bertarung berdampingan. Waktu selalu berlalu sangat cepat selama meditasi, malam segera tiba. Seperti kemarin, Huo Yuhao berjalan ke kantin untuk membersihkan ikannya sebelum dia menuju pintu masuk akademi. Aliran orang-orang di pintu masuk akademi jelas telah berkurang. Mungkin itu karena penilaian mahasiswa baru yang akan datang, tetapi mayoritas mahasiswa baru merasakan rasa urgensi, menyebabkan mereka mengolah di dalam kamar asrama mereka dengan pahit. Namun, bisnis Huo Yuhao tidak terpengaruh sama sekali. Ketika dia tiba, antrian sudah terbentuk, dengan orang di depannya, luar biasa, Su Sanshi. Ding, Su Sanshi memberi Huo Yuhao koin jiwa perak dan berkata, tidak perlu memberiku uang receh, pastikan untuk memberi saya ikan besar.
Petik 2. Huo Yuhao terkekeh dan menjawab, Kakak Su, tidak ada yang bisa menghentikan Anda, bukan? Keretakan sebelumnya antara keduanya sudah ditutup. Setelah mulai saling bertemu setiap hari, mereka sudah lama menjadi akrab satu sama lain. Setelah ia mengenal Su Sanshi, Huo Yuhao menemukan itu, meskipun ia tidak selembut Bei Bei, dan meskipun ia memiliki sedikit temperamen yang keras dan disposisi yang berapi-api, ia masih sangat tulus dengan persahabatannya. Su Sanshi tertawa nakal. Siapa yang membuatku seperti apa yang kau panggang? Jika saya tidak menggigitnya setiap malam, makan malam saya tidak akan terasa enak sama sekali. Saya sudah makan banyak ikan bakar di masa lalu, tetapi tidak ada satu orang pun yang bisa mengendalikan api seperti Anda. Bahkan Jiang Nanan memuji teknik memanggang Anda. Benar, saya sudah mendengar bahwa penilaian mahasiswa baru akan dimulai. Petik 2. Huo Yuhao mengangguk beberapa kali dan menjawab, ya. Su Sanshi berkata, kalau begitu kamu harus bekerja keras. Anda tidak bisa dihilangkan. Jika Anda melakukannya, saya tidak akan bisa makan ikan bakar lagi. Bahkan sekarang, dia masih tidak tahu bahwa Huo Yuhao berada di belakang kemenangan Bei Bei selama pertandingan mereka. Dia hanya tahu bahwa bakat Huo Yuhao adalah biasa, tetapi dia bisa memanggang ikan dengan sangat baik. Sebenarnya, ketenaran Huo Yuhao di Shrek Academy untuk ikan panggangnya jelas lebih besar dari ketenaran untuk kekuatannya. Su kecil. Pada saat ini, suara renyah tiba-tiba terdengar. Ketika Su Sanshi mendengar suara ini, dia segera mulai menggigil. Huo Yuhao bahkan melihat beberapa tanda ketakutan, tetapi bahkan lebih dari itu, ketidakberdayaan, muncul di matanya. Para pengunjung lain yang telah mengantri di belakang Su Sanshi langsung terdiam. Seorang gadis berjalan keluar dari pintu masuk akademi dengan langkah lambat, menyebabkan kerumunan membuka jalan baginya dengan cara yang sangat alami, sedemikian rupa sehingga mereka bahkan tidak menari untuk melihatnya, mereka semua menundukkan kepala saat dia lewat. Penampilannya jelas melebihi penampilan Jiang Nanan terakhir kali. Ketika Huo Yuhao mengangkat kepalanya untuk melihat siapa gadis itu, dia menemukan bahwa pendatang baru adalah wanita berpakaian merah. Tubuhnya ramping dan proporsional, dengan hal pertama yang akan diperhatikan kebanyakan orang ketika melihatnya adalah puncak-puncaknya yang sedikit berlebihan yang kokoh, menjulang, dan penuh nafsu. Pinggangnya sangat ramping, dengan kelangsingan itu terus sampai ke pahanya, di mana tiba-tiba melengkung. Kakinya benar-benar lurus dan bulat, sementara pada saat yang sama aura kemudaan yang kuat yang dipancarkan oleh indranya menyerang seseorang. Namun, fitur wajahnya tidak terlihat jelas, dia mengenakan kerudung merah di wajahnya. Namun, orang bisa mengatakan bahwa dia benar-benar cantik hanya dari matanya saja. Mata merah mudanya yang samar bisa dengan mudah membuat seseorang merasa seolah jiwanya telah tersapu. Untungnya, tatapannya sangat dingin, yang sedikit menekan cahaya kegembiraan di matanya yang mampu menembus ke tulang seseorang. Su Sanshi jelas tampak mengenalinya. Setelah mengumpulkan keberanian, dia berbalik. Namun, dia tidak menatap langsung ke matanya, sebaliknya dia menundukkan kepalanya sedikit, dan menjawab, Suster Xiao Tao. Pada saat ini, Huo Yuhao bahkan lebih heran. Su Sanshi adalah orang yang tidak bisa dinamai dengan disposisi yang berapi-api, yang memiliki status lebih tinggi daripada Bei Bei di halaman luar karena dia menjadi siswa tahun kelima. Karena bakatnya yang luar biasa, banyak siswa kelas 6 yang agak menghormatinya, bahkan guru tidak akan menyebabkan dia bertindak seperti ini. Hanya siapa gadis berpakaian merah ini? Setelah menatap gadis itu dengan seksama, baik Huo Yuhao dan Wang Dong merasa seolah-olah dia tampak akrab karena suatu alasan. Gadis berpakaian merah melihat ke arah oven Huo Yuhao, lalu perlahan berjalan ke Su Sanshi dan berkata, Su kecil, kamu datang untuk makan ikan bakar. Su Sanshi mengangguk dan berkata, iya. Ikan bakar Huo Yuhao rasanya luar biasa. Sangat enak. Petik 2. Sedikit rasa ingin tahu muncul di mata gadis berpakaian merah itu, dan dia berkata kepada Huo Yuhao, biarkan aku mencobanya. Dia bukan tipe peri yang tidak mau makan makanan, manusia biasa. Praktis semua hari-harinya dihabiskan untuk berkultivasi, jadi dia secara alami senang ketika dia menemukan sesuatu yang baru. Huo Yuhao tanpa sadar menjawab, maaf, saya hanya menjual 30 ikan sehari. 30 orang sudah mengantri hari ini, jadi silakan datang lebih awal besok. Petik 2. Kata-kata persis ini telah diucapkan olehnya berkali-kali sebelumnya. Namun, ketika suaranya terdengar kali ini,
hampir semua orang yang berdiri di antrian secara bersamaan mengangkat kepala untuk menatapnya dengan ekspresi ketakutan, bahkan Su Sanshi tidak terkecuali. Setelah itu, orang-orang yang telah antri di belakang Su Sanshi dengan keras berpencar dan berjalan pergi secepat mungkin, menyebabkan Huo Yuhao menjadi lebih heran. Gadis berpakaian merah itu tersenyum dan berkata, "Oke, tidak ada yang tersisa dalam antrian sekarang. Saya pikir saya harus bisa makan satu sekarang, kan?" Petik 2. Su Sanshi terus-menerus membuat gerakan pada Huo Yuhao dengan matanya. Huo Yuhao bukan seseorang yang tidak mengerti bagaimana segala sesuatunya bekerja. Setelah mengangguk, dia terus memanggang ikannya dengan serius. Namun, Wang Dong yang berada di sisinya agak marah. "Kamu siapa? Mengapa Anda mengganggu bisnis kami?" Petik 2. Gadis berpakaian merah mengangkat tangan kanannya, memperlihatkan tangan lembutnya. Di atasnya, ada rubi merah darah besar seperti darah yang benar-benar indah. Batu rubi itu terlintas, menyebabkan satu koin jiwa emas muncul di tangannya. Dia kemudian memberikannya kepada Wang Dong dan berkata, "Aku akan mengambil semua ikan bakar hari ini." Wang Dong sama sekali tidak sopan saat dia mengambil koin jiwa emas. Setelah itu, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Meskipun gadis berpakaian merah ini mengancam sampai menakuti banyak orang, dia tidak terlihat tidak masuk akal. Lebih jauh, dia merasa ada sesuatu yang salah, beberapa jejak ketakutan terhadap gadis berpakaian merah ini benar-benar muncul di hatinya. Namun, Huo Yuhao dengan jujur menjawab, "Saya tidak butuh uang sebanyak ini. Ikan bakar saya hanya berharga 5 koin jiwa tembaga." Petik 2. Gadis berpakaian merah itu tampak seperti dia tidak mau berbicara dengannya lagi. Dia dengan acuh tak acuh berkata, "Anggap saja sebagai deposit. Hanya saja, jangan meminta saya uang jika saya ingin makan di sini di masa depan." Petik 2. Oke. Huo Yuhao mengangguk dan menjawab sambil secara bersamaan terus memanggang ikan dengan hati-hati. Gadis berpakaian merah itu awalnya tampak seolah-olah dia datang untuk menemukan Su Sanshi, tetapi dia bahkan tampaknya tidak peduli dengan Su Sanshi sekarang. Sebaliknya, dia sekarang fokus pada Huo Yuhao saat dia memanggang ikan. Setelah beberapa saat, dia mengeluarkan teriakan terkejut yang lembut. "Teknik pengendalian apimu sangat sempurna. Apakah Anda memiliki jiwa bela diri tipe api?" Dia sendiri adalah seorang ahli di bidang api, jadi dia secara alami dapat melihat bahwa kontrol api Huo Yuhao saat dia memanggang ikan telah mencapai puncak presisi. Huo Yuhao hanya menggelengkan kepalanya. Setelah beberapa saat, dia selesai memanggang 4 ikan pertama. Karena tidak ada orang lain yang datang hari ini, Huo Yuhao hanya menyerahkan 2 kepada gadis berpakaian merah dan 2 ke Su Sanshi. Kenyataannya, dia tidak hanya membeli 30 ikan kembung setiap hari, setiap ikan tambahan secara alami diserahkan kepada Tang Ya dan Wang Dong. Ketika Su Sanshi pertama kali melihat gadis berpakaian merah, dia jelas agak tertekan. Dia bahkan tidak bersemangat seperti biasanya sambil memakan ikan panggangnya. Di sisi lain, gadis berpakaian merah itu perlahan mengangkat jilbabnya, mengungkapkan wajahnya yang benar-benar cantik, saat dia perlahan mulai memakan ikan panggang. Gerakannya sangat anggun saat dia dengan hati-hati memakan ikan itu. Namun, Huo Yuhao dan Wang Dong tertegun oleh hilangnya tulang ikan secara misterius dari tangannya setelah dia selesai memakan ikan itu. Dia jelas menggunakan tangannya untuk makan ikan, namun tidak ada noda minyak di tangannya sama sekali. Kekuatan apa ini? Huo Yuhao dan Wang Dong saling melirik, keduanya melihat keterkejutan yang terpantul di mata masing-masing. 2 potong ikan bakar cepat habis olehnya. Ketika dia selesai, gadis berpakaian merah itu mengangguk pada Huo Yuhao dan berkata, "Ikan panggang Anda sangat lezat. Mereka tampaknya telah dibuat serius. Sekarang, biarkan saya melihat jiwa bela diri Anda." Petik 2. Kata-katanya memiliki nada yang tak terbantahkan bagi mereka. Sejak api jahat di tubuhnya ditekan oleh elemen es misterius itu, dia tidak terganggu oleh iblis jiwanya yang sombong selama 3 bulan penuh. Namun, aura sedingin es itu secara bertahap disempurnakan oleh api Phoenix jiwanya sebagai waktu berlalu, menyebabkan serangan balasan secara bertahap muncul. Alasan dia mencari Su Sanshi adalah karena Turtle Underworld misteriusnya, yang saat ini merupakan tipe bela diri tipe air terbaik di akademi. Jika dia meminjam sejumlah kekuatannya, dia bisa menekan api jahat di tubuhnya. Bagi Su Sanshi, proses ini seperti menyetrika besi menjadi baja, itu hanya membawa manfaat. Namun, itu sangat menyakitkan.
Itulah sebabnya Susanshi segera memiliki ekspresi pahit ketika dia melihatnya. Selanjutnya, alis Huo Yuhao sedikit berkerut, sementara Wang Dong tampak marah. Namun, dia dihentikan oleh tangan Huo Yuhao yang terangkat. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah gadis berpakaian merah. Setelah itu, cahaya keemasan samar muncul di matanya. Ketika itu terjadi, kilau ungu berdesir menembus mata birunya yang biru. Dari semua teknik rahasia yang dia pelajari dari Sekte Tang, peningkatan terbesar Huo Yuhao terletak pada Purple Demon Eyes. Setiap kali dia menyerap ki ungu yang naik dari timur setiap pagi, mata rohnya secara alami akan menghasilkan efek menyedot. Baginya, 1 hari budidaya mata setan ungu lebih baik dari budidaya 10 hari untuk Bei Bei dan Tang Ya. Karena ini, Purple Demon Eyes-nya telah meningkat sangat cepat. Gadis berpakaian merah itu mengangkat alisnya yang panjang sedikit ketika dia merasakan berbagi deteksi spiritual yang misterius dari Huo Yuhao. Mengikuti peningkatan dalam budidayanya, kekuatan cincin jiwa Huo Yuhao secara bertahap mulai meningkat, sesuai dengan kata-kata Skydream Ichewom. Kekuatan toleransinya akan menentukan berapa banyak kekuatan yang bisa diwujudkan oleh cincin jiwa pertamanya. Pada awalnya, meskipun cincin jiwa pertamanya berisi 4 keterampilan jiwa di dalamnya, efeknya hanya setara dengan cincin jiwa 400 tahun. Namun, cincin jiwa pertamanya sekarang memiliki kekuatan cincin jiwa yang sekitar 600 tahun, dengan jangkauan maksimum deteksi spiritual dan interferensi spiritualnya sekarang mencapai diameter 50 meter. Selain itu, efek dari keterampilan ini bahkan lebih rinci daripada sebelumnya. Bagian dari segel pertama yang dibuat oleh Skydream Ichewom di dalam tubuh Huo Yuhao sudah dibuka. Selama Huo Yuhao terus membuat terobosan dalam kultivasinya, energi asalnya Skydream Ichewom yang kuat akan secara otomatis meningkatkan kekuatan cincin jiwa pertamanya. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa diimpikan oleh master jiwa lain. Cincin jiwa pertamanya hanya akan terus tumbuh lebih menakutkan ketika tingkat kultivasinya meningkat. Skydream Ichewom tidak bisa memberi Huo Yuhao peningkatan kekuatan instan, tapi itu memberinya masa depan yang cerah dan menakjubkan. Huo Yuhao terus berbagi deteksi spiritualnya aktif selama sekitar 10 detik, sebelum menariknya. Setelah beberapa saat dari apa yang tampaknya mengejutkan, gadis berpakaian merah itu mengangguk ke arah Huo Yuhao. Dia kemudian menatap dalam-dalam pada cincin jiwa putih tunggal yang bangkit dari kakinya dan berkata, itu cincin jiwa 10 tahun terkuat yang pernah saya lihat. Huo Yuhao menjawab dengan cara yang sangat alami, ini masih hanya cincin jiwa 10 tahun. Gadis berpakaian merah itu tertawa pelan dan berkata, aku Xiao Tao, senang bertemu denganmu. Jika saya memiliki kesempatan, saya akan kembali lagi untuk makan ikan panggang Anda. Su kecil, ayo pergi. Petik 2. Ekspresi sedih Susanshi ketika dia berkata, Saudari Xiao Tao, bisakah kamu bersikap sedikit lebih lembut hari ini? Xiao Tao meliriknya dengan acuh tak acuh, menyebabkan dia segera mengoreksi dirinya sendiri, saya tidak punya masalah. Tidak ada sama sekali. Saat dia berbicara, dia buru-buru berjalan di depan Xiao Tao dan memberi isyarat padanya untuk melanjutkan. Baru setelah keduanya memasuki akademi, Wang Dong bergumam, namanya benar-benar norak. Huo Yuhao berkata sebagai tanggapan, bisakah sebuah nama membuktikan sesuatu? Tidakkah kamu berpikir bahwa dia tampak agak akrab? Petik 2. Wang Dong tiba-tiba terkejut. Dia tidak mungkin orang yang kita temui di danau terakhir kali, bukan? Dia juga mengenakan pakaian merah, bisakah dia menjadi murid dari halaman dalam? Petik 2. Huo Yuhao mengangkat bahu sebagai jawaban, mengungkapkan keraguannya. Sekelompok orang bergegas kembali dan mengantri di kiosnya segera setelah Xiao Tao dan Su Sanshi pergi. Orang di depan, yang kebetulan adalah siswa tahun keempat, mendengar percakapan antara keduanya. Dia segera berbisik, teman sekelas junior, kamu perlu sedikit tenang. Anda tidak bisa hanya berbicara tentang murid dari halaman dalam seperti itu, terutama Xiao Tao senior. Petik 2. Huo Yuhao bertanya dengan heran, dia benar-benar dari halaman dalam. Kakak kelas itu menjawab, jelas. Di dalam Shrek Academy, siswa berpakaian merah semuanya adalah senior dari halaman dalam. Saya tidak tahu berapa banyak orang di halaman dalam, tetapi senior dari halaman dalam jarang keluar. Ada juga sistem peringkat di halaman dalam, menyebabkan persaingan di sana menjadi sangat intens. Meskipun begitu intens, senior Xiao Tao adalah salah satu dari 10 siswa peringkat teratas di halaman dalam. Kekuatannya jelas bukan sesuatu yang bisa kita bandingkan.
Senior Susanshi tampaknya memiliki hubungan yang sangat baik dengan Senior Xiao Tao, sehingga dia mungkin mendapatkan rekomendasi dari Senior Xiao Tao ke halaman dalam di masa depan, jika dia beruntung. Petik 2. Wang Dong bertanya dengan rasa ingin tahu, Anda perlu rekomendasi untuk memasuki halaman dalam. Kakak kelas itu menjawab, itu jelas. Yah, saya tidak sepenuhnya jelas tentang prosedur khusus yang harus diikuti seseorang untuk memasuki halaman dalam. Seharusnya, setiap siswa dari halaman luar yang ingin memasuki halaman dalam harus mendapatkan rekomendasi dari seorang siswa dari halaman dalam. Petik 2. Huo Yuhao mampu menyelesaikan penjualan sisa ikannya tanpa hambatan. Pada saat dia akan menjual yang terakhir, Bei Bei dan Tang Ye tiba berdampingan. Huo Yuhao mengambil ikan yang dia simpan untuk mereka sebelumnya untuk merawat mereka untuk beberapa ikan bakar. Saudara junior, penilaian mahasiswa baru akan dimulai. Saya baru saja mendapatkan info akurat, Anda akan mendaftar di pagi hari, sedangkan penilaian akan dimulai pada sore hari. Kamu harus bersiap dengan baik. Sikap Bei Bei masih selembut sebelumnya. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, saya pasti akan bekerja keras untuk lulus penilaian. Bei Bei tertawa, sementara Tang Ye berkata, Yuhao kecil, bahkan jika aku gurumu, aku tidak bisa memakan begitu banyak ikan panggang Anda secara gratis. Saya akan memberi Anda sesuatu yang baik. Anda bisa menggunakannya ketika saatnya tiba. Saat dia berbicara, dia menyerahkan sesuatu yang menyerupai kantong ke Huo Yuhao. Ketika Anda kembali ke kamar asrama Anda, simpan apa yang ada di dalam jembatan 24 Moonlit Anda. Pastikan Anda berhati-hati saat menggunakannya. Jangan mencapai poin vital apapun. Selain itu, Anda harus mulai belajar cara memperbaiki alat jiwa setelah penilaian. Pada saat itu, aku akan mengajarimu beberapa teknik rahasia lagi. Petik 2. Terima kasih, Guru Xiaoya. Huo Yuhao menerima kantong itu, kira-kira bisa menebak apa yang ada di dalamnya. Wang Dong memiliki ekspresi penasaran di wajahnya. Dia melanjutkan untuk bertanya, Guru Xiaoya, saya tidak berpikir bahwa Anda dapat menggunakan alat jiwa selama penilaian mahasiswa baru, kan? Dengan sedih Tang Ye menjawab, alat jiwa apa? Apakah kamu tidak tahu apa yang Sekte Tang terkenal? Petik 2. Ketika Huo Yuhao dan Wang Dong kembali ke kamar asrama mereka dan membuka kantong, mereka terkejut. Itu dipenuhi dengan senjata tersembunyi. Ada yang melempar pisau, melempar jarum, bone piercing needles, serta selusin ditambah senjata tersembunyi jenis lainnya. Selain itu, ada lebih dari 100 dari mereka masing-masing. Itu pada dasarnya gudang untuk senjata tersembunyi. Sangat jelas bahwa Tang Ye telah menyiapkan senjata-senjata tersembunyi ini untuk Huo Yuhao karena jiwa bela dirinya tidak memiliki cara untuk menyerang. Selama 3 bulan terakhir ini, Huo Yuhao sedikit meningkat dalam pemahamannya tentang teknik rahasia Sekte Tang, dan bahkan telah mulai membaca 100 pemisahan senjata tersembunyi. Dia sangat cerdas dan rajin belajar, yang membuatnya menguasai beberapa teknik. Dia tidak memiliki masalah menggunakan senjata tersembunyi dengan cara dasar. Bagi siswa baru ini dengan hanya 1 atau 2 cincin jiwa, senjata tersembunyi ini masih menjadi ancaman besar. Ketika Wang Dong memandangi senjata Huo Yuhao yang tersembunyi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan bibirnya dan berkata, Gurumu Xiaoya jelas-jelas memandang rendah saya. Dengan saya di sana, bahkan tidak akan ada kebutuhan bagi Anda untuk bergerak. Petik 2.